Asik. Wah itu Baik, ini gue mau nanya secara technically secara oke. production di musik. Jadi oke. Hipdut secara musik dan Hipdut secara tren dan secara market musik. menurut gua Musik Upi tolong Pak itu diperhatikan. udah kerja sama tahu sama Tolong diperhatikan kalau tampil musik klasik mau dimanapun tempatnya saya akan support. Kabur. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 31. Iya nggak sih? 31. Bener. 31. Kita kedatangan seorang tamu Yeay. dari planet lain, dari Iya. Tangerang, dari Bekasi. dari Bekasi, Mana ada? dari dari Tangerang. Oke. Temennya Tit. Enggak Baik. Jangan dulu disebut. Ini Ini rahasia. kita emang teman Intel, kampus, Intel. teman kampus, Intel. teman kampus. Intel. Apa kabar? Baik. Namanya Baik, siapa? Nama gua Richard Ezra. Anjing lu kerjaan kaku-kaku banget lah ngap. Bukannya gua udah ngomong sih. Iya sih. Jadi Richard Ezra. ini hari apa ini kita? Hari Senin. Hari ya? Senin. Seperti biasa. Harusnya libur. Ya tanggal merah guys. Tanggal merah. Kita mah nggak ada libur, kenapa Sampai sih? besok. Kenapa nggak ada libur kita? Nggak ada musisi, nggak ada Musisi. libur bro. Halal. Bikin musik tiap hari. Ya benar. Nah, lu ini dulu Oh, iya. apa namanya? Introduction dulu. Introduction. Bebas lu mau Nama terus gua Richard Ezra Sebastian. Umur. Ya nama panggilan gua Richard, nama panggung gua tuh Ezra. Dulu Ezra. dikenalnya Richard MSC. Nah. Lu jangan ketawa, Cok. gue ngakak. Richard tuh adalah sebagai sekarang Lo lagi- kesibukannya Sebagai pendangdut. Dia ini musik musisi apa ya? Jangan. apa ya, lu? Produser lah ya. Produser di- ya, Produser musik. Ya. Di dangdut ya. Enggak. Enggak. Indosiar. Kata lu Indosiar. dangdut ngap. Indosiar ya? Aduh, kok Indosiar naga dong. Naga. Produce naga. Lele. Lele. Gak, gue produce mainly electronic music. Specifically ada Specifically house music. house music. Sekarang lagi fokus ke sama piano sih. Iseng-iseng sama piano. side project. Ya. Udah itu aja. Tepuk tangan. Asik. Gue bingung coba mau ngomong apa coba jadi kayak Iya ya. Iya, gue Gua jadi- ngaku juga Ini soalnya. nih. Oke, kita akan Oke, sebelum sekarang kita lanjut kita lanjut. berbincang dengan Mas Intermezzo seperti biasa dulu. seperti biasa tentang news berita-berita yang Gue boleh Sedang- gang sign. sedang boleh aja. Mau jomok juga boleh, mau jomok. Jangan coba ya. sensor kita jago. Nah, jadi sini gue mau bacain dulu ngap. Berita-berita news. news ini mungkin dari lu ada yang Ya dari lu dulu deh. Oh, iya, Kalau apa? di Ada berita apa nih? sosmed lu ada yang menarik perhatian nggak? Ada dong. Apa tuh? Hidup. Ya Iya, itu lagi rame juga. Iya, Rame, itu lagi lagi rame rame di TikTok gue Kalau- juga. Nah, kalau misalnya soal musik ya mana ya? kalau musik belum ya guys, maksudnya kayak mostly untuk di for your kayak FYP FYP gitu tuh kayak mostly tuh hipdut atau enggak udah itu aja sih ya kalau untuk pasar Indo ya. Ngomongin pasar Indo kita ya, soalnya kan emang Nah. subjeknya di sini. Ya sebenarnya itu menarik juga tuh buat kita bahas apa hipdut ya kan Hipdut, sekarang hipdut. lagi happening banget. Hip dut. Nah, terus ya terutama di TikTok sih ya. Ya. Hipdut ini ramenya paling banyak di TikTok dan emang TikTok juga mungkin ibaratnya mah udah setara lah sama IG gitu. Apa namanya? Platform Platform yang udah besar Ya, udah sebesar besar. sebesar IG lah gitu. betul. Dan yang gue tahu juga di Hipdut ini beberapa teman-teman lu juga kan gitu yang Iya, bikin-bikinnya. Di absen. Ada ya lu temenan juga sama Tensi kan. Pokoknya temenan gue tuh sebenarnya tuh yang udah lama itu sebenarnya Jamesy. Nah, si James produsernya. Jamesy itu udah kenal lama sebelum gue juga tahu soal anti normal. Itu Jamesy, soalnya Jamesy itu part of Lost Man Wirescape lah, ada kita gitu di Discord gitu. Soalnya kita dulu anak-anak ini guys, introvert semua. Tapi berkumpul di Discord gitu loh. Anak-anak introvert yang yang akhirnya jomok. Jomblo. Gue kasih tau aja. Iya bener. Iya, terus habis itu setelah gue tahu Antimo juga gue kenal Tengsi di situ. Oh berarti awalnya dari James dulu. Jamesy, Tengsi. Kalau si Naikila itu gue ketemunya pas itu lagi barbecue party di rumah Wirescape sih Yosua. Itu aja. Nah kan itu tadi sebenarnya yang paling besar mah trio itu kan ya. Iya, betul, Hipdut betul. itu tapi For now ya. kayak yang lu ceritain juga di off cam
Yosua ini kan temen lu kan Wirescape ini dia punya project Iya, juga kan. tukang jongok. Pusat jongok ya. Pusat jongok. Pusat Pusat jongoknya dia punya project namanya DIA ya. Iya, dia Muse. Instagramnya dia Muse, guys. Dia Muse. Nah, dia juga lagi ke arah hipdut sekarang. Betul. Jadinya tuh langsung si Wirescape ya gue ngomong si Yosua ini emang project sebelumnya kalau misalnya mungkin udah ada yang pada tahu itu Wirescape di mana tuh dia bikin musik mostly eksperimental yang ibaratnya nggak ada genre tetap gitu. Jadinya nyoba experimenting aja gitu. Dan sekarang ini karena hipdut juga lagi naik dan dia juga bagian dari anti normal juga ya guys ya. Dia juga produce alias baru di mana Wirescape itu dihiatusin dan terlahirlah dia Muse yang fokus yang hipdut R&B style gitulah. Hipdut R&B. Nah, sebelum kita lanjut bahas hipdut nih, dia ada news dari produser. Ada berita terkini. Si Jamesy, Tensi sama Si Naikila. ya, live. Masih nyambung. Masih nyambung. Dia barusan nge-live di TikTok ngap. Oh iya, Kemarin ya? Beberapa hari lalu. Oh, beberapa hari lalu. Dia Nge-live terus play ini. Gua nggak tahu nih ya. ngetis Gua nggak gitu. tahu ya. Ya, Ngetis lagu track baru gitu. Oke, ngelik dikit Iya. lah ya. Jadi kayaknya dalam waktu kan baru rilis tuh yang kasih aba-aba belum lama Iya, juga. belum lama. Cuman belum lama lagi Langsung ngetis ngetis lagi lagi. ada kayaknya ada yang mau dirilis. Judulnya sih belum dikasih tahu ya. belum Belum secara. ada sih. Dari kayak bagian part of the bass-nya kali. Tapi lu kan temennya nih suka dapat akses awal Hah. gitu nggak sih kayak misal- nggak selalu ya guys, maksudnya kayak untuk kayak leak itu maksudnya tergantung juga. Misalkan kan gue udah jarang nih ke kebetulan studio anak Antimo tuh di daerah di Jaksel di Gandaria ya nanti mau pindah sih tapi di situ lah base nya. Dan gue for now masih belum jarang main ke studio soalnya gue juga lagi sibuk juga kan sama kerjaan gue pribadi, jadi kayak dan kalaupun ketemu anak-anak ya itu pun di luar studio pasti kita nonton kayak kemarin gitu nonton Minecraft. seriusan Dia nonton Minecraft sama anak-anak. Wow. Pengepungan Bukit Duri nonton kan? Enggak. Wait, itu gue nonton. Iya, gue nonton sama Jung Anwar. wait. Iya, gue nonton sama si Yosua juga sama si Alpha, temen gue juga tuh produser. Alpha Gracia. Sama satu lagi si enggak deh, cuma kita bertiga anjir. Udah kayak orang homo ini. Udah pasti masuknya ke situ aja. Gue udah yang nunggu. homo tuh Yosua. Catat itu guys, dia jomblo tuh. Iya. Nah, gue mau nanya pendapat lu dulu nih buat apa sih tren hipdut ini ngap menurut lu? Gimana sih? Menurut lu gimana gitu? Ini tuh tren yang baru gitu kan. Si mereka trio ini jadi trendsetter gitu. Oh iya. Masukin hipdut ke pasar musik Indonesia. Menurut lu gimana? Wah, itu Baik, ini gue mau nanya secara technically secara production di music. Jadi hipdut secara musik dan hipdut secara tren dan secara market musik gitu. menurut gue Secara teknis dulu deh. oke, guys. Secara teknis production ya. Teknis production. Secara teknis production tuh gue tuh ngomong jadi agak bego harus gue jadi bego emang. Jadi itu untuk production sebenarnya si James sendiri pas pertama dia ngetis lagu yang namanya Hipdut ke gue pas itu di studio pas itu sama si Jojo juga si Tengsi. Posisinya itu yang gue denger tuh pertama kali tuh yang muncul di benak gue kayak ini lagu tuh simple tapi catchy tapi masuk gitu di pasar semua kuping orang Indonesia gitu, kayak cocok aja gitu. Soalnya kayak lu tahu sendiri kan masuk kayak musik TikTok tuh gimana sih, kayak jedak-jeduk gitu kan, maksudnya kayak ya sama kita juga mungkin ada yang mikir kayak jedak-jeduk tuh kayak ya udah kayak jedak-jeduk kayak bukan kita banget gitu. Tapi si James sih kayak dia produser hebat sih, maksudnya kayak dia salah satu orang yang gue tahu juga kayak di mana dia tuh nggak malu, iya nggak idealis gitu maksudnya. Dia nyobain aja semuanya, kayak pas itu kan Indo Bounce tuh yang sempat viral juga kayak Wisnu Santika si HBRP kayak Arman Veron gitu. Si James sih justru nyobain bikin gitu anjir, kayak ini orang kayak apa ya, kayak beda gitu sama teman-teman gue yang lain gitu, di mana kayak idealisnya tuh kuat banget temen gue gitu. Gue pengen yang begini. Iya bener, kayak lu ya kan, lu semua kan pada musisi kan pasti punya ideal sendiri kan, udah ngerasa kan. Kok ini orang beda gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya dia bisa sukses sekarang sih.
Dan itu yang didengerin kalau itu lagu yang mana? Aduh anjir gue lupa kayaknya. Garam. Udah rilis. Oh, bukan. Pas itu tuh gue pas itu ngomongnya pas itu wait. Oh iya kayak kalau nggak salah Garam Madu pernah. Terus ada lagi satu lagi si James nunjukin tapi gue lupa. Anjir itu enak juga gue bilang kayak wah ini keren nih kayak misalkan lu gue ngomong ke anak-anak juga kayak, ke si mereka kayak ini mah ke label di Indo mah ini aja sapin aja ini gacor gitu. Kena ini mah. Iya, terus kata si Jojo juga si Tengsi ya, iya lagi di submit dan ini lagi coba-coba gitu. Nah, gue waktu awal si Garam Madu ini naik, gue ngerasa kayak nah ini bagus menurut gue secara musik ya. Karena sebelum Garam dan Madu ini ya jedak jeduk yang gitu-gitu aja DJ Fangkot gitu. Gue ngerasa kayak wah ini fresh nih Garam dan Madu karena secara quality lebih benar production quality lebih oke gitu. jauh banget kan sampai orang juga kayak nggak expect kayak ini mixingnya bagus mastering tapi shout out juga buat Wirescape juga dia mixing mastering lagu-lagu Antimo juga malah nggak semuanya tapi ya dia banyak ngerjain mixing masteringnya. Iya sih soalnya mixing dia tuh emang paling OP tapi tetap lu gay. Personal ini kayaknya. Tapi emang gue kadang dia suka nge-sharein kan kayak grupnya anjing emang sakit sih grupnya jomok semua ya. Kacau. Introvert tapi jomok. Stikernya bahaya dah udah pokoknya. Emang kan sering nih, lihat nih. Dia mau bergerak. Gerak-geriknya bahaya. Gerak-geriknya bahaya. Enggak, coba. Lu mau membuktikan. Tuh. Dia tuh yang Produser mau lihat. Jangan Produser mau lihat. Nanti kacau. Ya udah tahu lah ya. Ya begitulah. Ya gue awalnya ngeliat ini anjing bagus banget gitu karena secara nggak langsung meningkatin apa ya standar kualitas di TikToknya gitu. Jadi seenggaknya ya kuping orang-orang di TikTok kena sama musik bagus lah gitu. Jadi iya sebenarnya itu ini apa namanya intermezzo aja. Jadi kayak gue sama si Oswa tuh kan emang sering diskusi kita. Kayak sebenarnya tuh politik nggak diskusi? Enggak dong. Enggak, bukan pasti. Sama bapaknya nanti. Jomok. Waduh. Nah jadi tuh si Oswa ngomong kalau misalkan juga mereka ini sebenarnya berusaha untuk menyetir market sebenarnya biar seenggaknya lebih berquality juga gitu maksudnya biar jadi emang gini loh maksudnya kayak kan banyak orang bilang kayak gimana sih cara ngerubah selera musik orang Indo tuh kan mustahil kesannya gitu tapi sebenarnya bisa pelan banget tapi bakal lama gitu kan slow ya tapi ya nggak apa-apa selama si anak-anak ngelakuin gerakan ini mah sumpah gue salut banget sih maksudnya kayak gue sendiri juga nggak berparticipate di gerakannya tapi maksudnya kayak gue support aja bisa ya soalnya emang optimis lah ya optimis gue udah kelihatan kok kayak udah mereka juga udah kayak di Malaysia juga top 10 top 5 ya antara itu ya gue lupa di Malaysia di Singapura berarti jadi trendsetter di mana-mana ya. Iya dan akhirnya ya banyak yang mengikuti tapi ya nggak sebagus itu sorry ya guys sorry ya nggak apa-apa itu selera kan. Tapi ya gitu sih ya kuncinya adalah kalau menurut gue ya gitu buat naikin apa namanya tadi buat ningkatin kualitas. Ya sebenarnya sebelumnya gitu lebih mendasar lagi musik tuh sebenarnya preferensi orang-orang gitu ya. Betul. Jadi bagus nggak bagusnya musik ya gimana yang lihatnya gitu. Lu lihat dari sudut pandang mana gitu. Itu sangat subjektif gitu. Cuman kalau yang kita obrolin dari tadi tuh kualitas produksinya gitu. Jadi nah itu bisa di enhance gitu setiap musik gitu karena itu kaitannya sama knowledge sama hardware ya gitu-gitulah teknis production lah gitu. Bener. Jadi intinya guys gak usah ribet-ribet bikin lagu sumpah yang simple aja bisa viral juga soalnya. Betul. Jadi gimana dikemas easy listening soalnya tahu sendiri kan kayak pasar Indo tuh nggak bisa rumit-rumit. Iya benar. tapi itu sebenarnya menurut gue sifat dasar manusia tahu kayak harusnya pengen yang simple aja. Bener. Makanya teknologi itu ada buat mempermudah hidup orang bener gitu kan. Adanya AI juga mempermudah hidup orang benar kerja semua dan lain-lain. Pengen yang simple tapi jangan disalahgunakan AI-nya guys nanti bikin lagu full ya pakai AI ya. Suno Emang ada nggak yang bikin lagu pakai AI nggak? saya nggak mau bahas guys. Boleh disebut. Intinya pernah ada yang ramai banget tuh ya. Adalah di Twitter orang siapa ada lah di Twitter lah rame maksudnya nanti kalau misalnya penasaran bisa ke Twitter ke si Twitter si Gerald si Gepra. Oke. Gerald X. Apa sih dia nge-brandingnya sekarang namanya? Iya.
Oh iya si Gepra juga Bener. bikin musik-musik kayak ala JJ Core juga gitu. Berarti oh, dia iya. solo ya, project solo. Iya proyek solo si Geralt sih sekarang. Berarti Geralt aja sekarang. Iya, gue pernah submit lagu ke Geralt juga atas nama Nate Higgers. Apa itu? Nate Higgers, jangan dibalik sumpah. Kacau anjing tuh dari milih nama aja lo ketahuan. Nah, Nih orang jomo, Jombok, rasis. Lengkap ya? terus ini guys sih juga apa? JJ Core juga rame. JJ Core. Nah, kebetulan gue punya teman namanya Rio. Iya. Dia juga lagi apa namanya maju-majuin banget nih genre JJ Core. Soalnya kayak keren sih emang gue denger apa ya keren dan produsernya juga anak UPI guys. Oh. Produser Si- anak UPI guys. Siapa? Si Tokyo namanya. Tokyo. Kyo sih si Tokyo. Nama aslinya tapi lu enggak tahu. Asli gue gak tahu aja, gue lupa aja, gue Kan sempat kita- diaman sama dia tapi gue gak nanya nama asli lu siapa dah. Makanya gue bingung juga waktu lu bilang ada anak UPI Ada anak UPI, pokoknya yang Nama panggungnya Tokyo. yang ngerasa anak musik produce JJ Core ya itu lu Ya, itu udah. lu lah. Ah itu lu. Kita kan angkatan 20 di Ah. UPI. Si Tokyo berapa dia? 23. 23 ya? 23 24 ya gitu. Nanti gue harus make sure dulu sih. Keren. Intinya sih gitu. Kalau dia nonton komen lah gitu. Ya, komen. Komen, Gua subscribe. gitu. P aja P. Dead air. Kebiasaan aja. Capek anjir ngomong Capek banyak banget ngobrol panjang. Iya. Heboh. Oh iya, Iya. materi. Materi. Siap, Kita siap. dimarahin. Marahin. Maaf kalau nggak smooth. Ini kita mau bacain news. Oke. Ada beberapa news yang emang harus kita sampaikan ke para netizen ini. Anjay. Oke, dimulai dari yang pertama kali ya. Mungkin di sini kalau misalkan lu tahu tentang hal yang Lu kita sebut, boleh lu tambahin komen aja, tambahin aja. Oke. Yang pertama ada festival musik di Festival Musik Indonesia yaitu Pesta Pora. Lu tahu kan Pesta Pora pasti. Pesta Pora akan Pernah nonton Pesta Pura. Pesta Jayapura? Salah, Pesta Pora pernah nonton gak? Pernah Enggak nonton? belum. Maksudnya ini kita ngomongin live gitu nonton Iya, konser. nonton Iya. konser. Gua mostly kayak hampir Event musik pernah? Iya. Kan Nggak dia pernah. introvert. Tadi aja ke dia. Gue introvert. Dia introvert juga. Gua introvert hampir- konser. Maksudnya kayak hampir bahkan konser yang pernah gue datang cuma Jacob dong sama Oh, waktu awal sih bagus. sama Berarti sama- konser lu prefer lebih ke Intimate konser. intimate. iya soalnya nyaman sih Atau yang lu suka aja palingan. Ya. Iya, makanya bisa. konser solo kan Jacob. kebetulan kan si Jacob kan pas itu lagi solo dan tempatnya juga intimate banget Gimana kan sih gitu BSD? bukan di J-Expo. Jaxpo J-Expo kemarin ya? kalau nggak salah di Jaxpo sih di Jaxpo ya Gus ya gue lupa dah Bagus, komen bagus. Pasti nonton. Oke. Komen. Tadi ngomong-ngomong soal Pesta Pora akan mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi Nanti di ntar bocah banyak enggak. potong. Gua mau masuk ini. udah baca komen Bocah ntar banyak bacot ini. Oh, iya. Bagus. Dia udah mulai komen dia. Udah mulai komen dia di TikTok. Guys, udah jangan udah cukup. Mau lanjut ya? Mau dulu. Lanjut. Mengepakkan sayapnya. Kembali lagi tadi mengepakkan sayapnya ke negeri Malaysia. Ya, ke Malaysia, ke negeri jiran Buset untuk mengadakan latihan Pesta Pora. Ya, biasanya latihan pesta pora cuma di kota-kota Indo. kayak Surabaya. Oh, gitu. Ya, itu tuh kayak atau Bali. showcase-nya ya. Bukan showcase sih. Pre-eventnya. Pre-event ya. Pre- Jadi sebelum pesta pora ada latihan pesta pora. Nah, ini di Malai. Dan line up-nya itu diisi oleh musisi-musisi Indonesia. oh iya siapa Jadi ada Malaysia dan Fizz, Malaysia. Bang Face, Bang Face, Malaysia, RK. Malaysia. RK, Efek Rumah RK. Kaca, Bittersweet. ini RK Bukan. Itu lagi Bittersweet. lagi redup, lagi redup. kaget gua Bittersweet dari mana? Dari Malaysia. Enggak tahu. Bittersweet dari Malaysia. Bittersweet dan masih banyak lagi. Dan event ini akan 26 Juli. tanggal 26 Juli. Ya. Juli. Nah, selanjutnya nih di news kedua tuh ada Vision. ini judulnya dari produser Eurovision bukan untuk Israel. Jadi Eurovision tuh adalah apa ya, organisasi ya, Sul? naon aja Komunitas gitu ya. Komunitas Community ya? Oh, kompetisi. Oh, kompetisi. Vokal. Kompetisi lokal. lagu tahunan. Eurovision Eurovision. Jadi ada 72 musisi tuh bagian dari Eurovision. Jadi ini tuh kompetisi tahunan yang diselenggarain sama negara-negara Uni Eropa. Berarti Eurovision ini ngeboikot Israel agar gak ikut Iya. ke situ. Jadi mereka kompak buat boykot Israel. Oke. Gitu. Gue respect sih. Betul. Nah, kalau buat info detailnya, jadi contoh artis yang dari Eurovision tuh salah satunya adalah ABBA. Aba Abby. Oh, 1974 pemenangnya Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. Nah, itu Berarti dari bergengsi Eurovision. banget ya ini? Bergengsi banget. iya sih Banyak. line up-nya legend Gue suka banget sih ABBA lagunya. Bener. oh, suka abay ya ABBA. Bukan. Abai mah. Abai mah. Goblok ABBA. Pesan untuk Abai.
Nggak, dari kemarin kan lagi project gue sama si Abai lagi ngaransemen selalu ada di Nadimunya ini Jumbo OST-nya. Itu udah jadi. Bocah telat banget anjing baru bikin cover gitu. Enggak, dia tuh sebenarnya udah bikin dari lama, cuman calling Iya maksudnya orang-orangnya gitu loh. Iya udah mau redup gitu. Filmnya udah mau turun bioskop. Tapi respect Jumbo nomor 2. udah 9 juta ya. Nomor 2 penonton terbanyak. Bukannya udah 1 sekarang? Belum. Udah udah 1. Barusan tadi gue. Berarti ngelewat Ngeliatin KKN 10 juta dong. Enggak, Lebih dari 10 juta. 9288 sekarang Oh gitu. iya, KKN tuh 10 juta. Gue cek ya. Emang iya 10 juta? 10 Bukannya juta. 91? Bukan. Enggak. Oh, berarti belum dong. Oh iya 9293. KKN itu 10 juta soalnya tayangnya 2 kali. Oh, enggak dihitung dong berarti yang itu. Tapi dihitung, Cok, masuk ke itu ya. Iya, Mas. Licik. Licik. Tapi gitu ya. Congrats buat tim produksi Jumbo. Congrats buat Bang Rian. Bang Rian Adriandi. Jumbo keren. Kok KKN gue gak pernah nonton sumpah. Gue gak tahu. Sama gue juga. Gue gak belum pernah. Oke, next. Lanjut, ada akhirnya Cina tuh menghalalkan budaya Korea masuk ke negaranya. Kayak K-pop. Jadi Setelah 9 tahun ya, sebelumnya kan dibolehin aja ya. dibolehin aja. Terus tiba-tiba di boykot. Ya. Jadi dilarang. Dilarang. Emang ya terkenal lah ya pemerintah Cina tuh strict banget gitu masalah akses konten Xi terhadap Jinping. masyarakatnya gitu. Kayak penggunaan sosmed pun gitu mereka mah nggak ada WA ya. Beda beap. Pakai WeChat. WeChat. TikTok juga Mereka gak ada. punya TikTok TikTok kan dari punya Cina. anjing. tapi namanya bukan TikTok. Tok. Twitter yang ada. Ya Twitter, IG nggak ada ya? IG nggak ada. Pokoknya mereka punya sendiri aja. Platform Nah, sendiri aja. Mereka punya IG-nya sendiri punya. Weibo, Tapi kayak gitu. iya, bagus ya itu. Ya buat keamanan negara Ya, sih Apple bagus. punya Huawei mereka. Indo pakainya pakai Advan semua. Tuh malah belum ya belum sekelas Oh, lah ya, gitu belum teknologinya Nyampai. belum nyampe. gitu. Jadi sekarang kayak apa namanya Hallyu Wave nih atau konten ya K-pop udah boleh masuk lagi. Oke. Salah satu aktivitasnya adalah ini Twice sama IVE tuh bikin acara fansign di sana. Langsung ya. Set, masuk. Nah selanjutnya ini ada Permintaan maaf. ini dari yang rame kemarin. Ya, kemarin Lu tahu nggak tahu sih nggak? ada Konser. konser di JIS Jakarta? Enggak, bukan di JIS, GBK. pindah venue kan. Madian. Oh, Di Madian. GBK di salah satu tempat di GBK itu konser. Konsernya rubuh tendanya. Panggung tendanya deh. Terus Banyak kekacauan. Banyak kacau lah, kekacauan. ngaret, terus Artisnya dari Harusnya- Korea. harusnya itu di JIS terus pindah kayak menjelang hari H tuh tiba-tiba pindah venue. Terus waktu hari H hujan badai, Iya. tendonya rubuh. Ngaret gitu lah. Ngaret mulainya. Ada janji untuk jadi fun tapi Enggak. Jadi kacau lah. Ini konser solonya Day6. Nah, Band makanya lu tahu kan fans K-pop kan pada militan ya dan pada kenceng lah vokal gitu. Nah, dimarahin nih si Kebayang sih. promotornya namanya Mechima Pro. Mechima Terus Pro. mereka baru kemarin minta Minta maaf maaf. di sosial medianya. Aku minta maaf Kok bisa ya. Karena hujan badai sih. Tapi kok bisa rubuh? Iya, Pertanyaan gue itu itu sih, aja. itu Selembek sih harusnya apa udah bedanya? diantisipasi ya. Nah, jadi dia minta maaf tapi penonton sama fans tuh masih nuntut buat tiketnya dibalikin. Jadi pengembalian tiket. masih Masih minta refund lah. Dan si Mechima Pro ini promotornya udah sempat dipanggil ke Kemenpar buat masalah kemarin gitu. Lanjut Chan, terakhir. Terakhir nih. 30 tahun dan akan terus berjalan ini judulnya. Gue nggak tahu sih ini Udah beritanya kayak- apa. Pokoknya ini Nggak tahu gue juga. unit heavy metal Oh, Black- Legendaries yang Black- berangkat dari Burger kerasnya Kill. jalanan ujung Burger Kill. Ujung Berung. Bro. Tapi gue baca ya Ini itu berarti ulang tahun ke-30. BK yang ke-30. 3 dekade. Dan mereka akan mengadakan Tur ya. tour. Road tour ya. Road tour di Jawa Barat. Bali dan Jawa Bali. Sumatera. Jawa Bali Bali, Sumatera. Sumatera. Berarti mereka akan mengadakan tour untuk Jawa 3 pulau. 3 pulau. Nah, dan di Instagramnya pun di sosmednya lagi sayembara kan ya buat para IO Event IO Lagi manggil calling all IO yang mau collab yang mampu bayar yang mereka. iya yang mampu bayar BK jadi mereka welcome gitu. Nah, Ya, ini, selamat tapi ulang ini tahun, BK. gue baru emang Kimung tuh formasi awal ya. Iya. Iya, Kimung Gitaris. legend itu basis. Basis ya gini. formasi awal. Gitaris mah ini. Jadi ada pembimbing magang gue waktu di Atap waktu pas magang Kimun semester 666. berapa sih? 7 ya? Semester 7 nggak sih? Iya. 67 magang. 7. Ya 7. Ya, Kimun gue magang di 666. Atap, pembimbing gue namanya Kimung. Oh. Nah, dia ternyata
basisnya basis BK, Burger Kill. formasi awal BK. Anjir. Cuman dia sekarang jadi ini sih, jadi apa dia? Kreatif director di Atap. Oke. Oke, mungkin berita yang tadi udah kita bahas juga. Yang terakhir ini ada Hipdut. Oh, ini kita kasihin dulu nggak sih? Tanggalnya. Ronde pertama tuh bakal dari Juni di Pulau Sumatera. Habis Betul. itu Juli dan Agustus di Jawa Bali. Betul sekali. Begitu. Jangan lupa datang para bekars. Apa Bundal BK. begundal maaf. Begundal. Begundal. Datang ya. Oh, udah pasti rame lah BK. Pasti penontonnya di mana-mana nih. Lu dengerin BK nggak? Enggak sih sebelumnya, tapi pernah denger doang soalnya itu kan ya emang agak heavy ya musiknya ya. Metal nggak terlalu dengerin ya? Dikit. Anjir, gue mentok-mentok tuh kayak slow rock deh guys. Slow rock. Slow rock. Nah, Suges. Yes, lu dengerin nggak? Stop. Biarkan dia berkomentar. Shoegaze, bro. Gue denger BK tuh ini Hollow, tau gak sih? Oh iya tuh. Enak itu. Ya. Oke. Nah, itu kan tadi kita habis bahas, gue nanya BK, lu terlalu nggak dengerin, lu Ya. mentok di slow rock. Nah, gue mau ngulik ini apa pengalaman Bermusik lu. Anjir. Gue mau nanya, lu kan dari keluarga Enggak musik. bener ya? Gak musik sih Sebenarnya sebenarnya. kan keluarganya enggak musik. Ini juga ada musik. Musik Semua semua. nggak ada musik. Ada yang musik Semua sih, nggak ada yang sebenarnya. musik. Ada musik di Nggak sini. ada- nggak ada keluarga musik. Enggak ada background musik. Cuman ya anjing agak susah sih Chan ini, gue soalnya tahu banget cerita-ceritanya Ya udah dia. gue tanya aja pengalaman Penonton berarti kan nggak tahu. ya penonton kan nggak tahu kan. Oke, Oke, perjalanan awal lu mengenal musik tuh umur berapa deh? Nah, itu. Gua mau bertanya deh. Umur berapa lu tahu? Ini nih gini pertanyaannya. Oke. Lu belajar instrumen dulu apa dengerin lagu Ya. dulu? Itu dia. Di umur berapa dan Jadi tuh background latar gue tuh kenapa gue bisa sampai ya kayak gini maksudnya. Awalnya tuh karena enggak. Enggak sebenarnya. gak jadi kan Sebenarnya tuh bukan minat gue guys main piano, sumpah. Awalnya tuh keinginan orang tua buat jadi tuh sebagai ya as a hobi gitu. Itu umur berapa tuh? umur berapa berarti lu? Gua Awal. tahu sih sebenarnya, cuman kayak 4 tahun lu udah 4 megang piano. tahun, itu Megang. enggak Megang. awalnya tuh pianika dulu. Soalnya Pianika. belum punya piano. Berarti pianika dulu. Iya, pianika Instrumen dulu. pertama yang Iya. dulu mainan. itu disuruh babe berarti. Anjay seru banget. Terus babe. Nya ada nya. Gue pernah ketemu babenya. Iya itu awalnya Anjing, mana anjing? disuruh. Iya, soalnya kan emang bokap gua tuh Oh, bokap. kebetulan backgroundnya juga di ini ya, maksudnya kayak gimana gue jelasin, dia kan bokap gue tuh di rokok, jadi Kantoran gitu ya? rokok di area di pokoknya di bagian marketing rokok, manajer marketing rokok situ. Terus dan biasanya bokap gue juga suka yang nge-handle acara-acara konser kayak kayak misalkan mild music atau Itu deketnya rokok sama musik metal tuh kan Iya, biasanya. dulu tuh Enggak, dulu belum terlalu metal banget sih, inget gue dulu Pop dulu tuh. dulu tuh seinget gue bokap gue kayak masih pas itu masih kantor Sampurna tuh masih ngedatengin kayak Slang, Dewa, Ya. pop rock zaman dulu 90-an ya? zaman dulu pas si Ahmad Dhani masih ada rambut gitu ya. Iya benar. Dulu vokalisnya seinget gue sih masih Ari Lasso ya. Ari Lasso. Terus ya akhirnya ya dari situ juga bokap gue juga suka musik-musik kayak slow rock kayak Toto gitu. Anjay. Bagus tapi referensi dari awalnya udah Toto. Ya itu kayak sama apa sih, ABBA juga, Abah juga termasuk ya, juga kan ABBA. Jadi ya akhirnya ya gue ibaratnya dikasih CD gitu kayak isinya musik-musik kayak gitu. Kayak ya Queen udah pasti lah ya. Kalau misalnya Queen udah itu udah mainstream. Tapi lah udah gitu. keren sih ngap hitungannya. Maksudnya referensi awal lu. Iya, tapi referensi gue awal gue tuh Toto, bukan klasik Queen. masalahnya. Itu iya, cuman itu kan 3 band ini aja. 3 band legendaris. Keren gitu kan Iya. production musiknya. Benar-benar itu memang keren sih kayak Toto ya apalagi gitu. Maksudnya gue sekarang denger lagu mereka juga masih anjir Masih enak. masih keren, Iya masih emang gak bakal mati lagunya. Ya, Emang gak bakal long last terganjal. gitu. Long last. Sama kayak lo klasik lagi gitu. Ya. Tapi gue emang masuk ke musik klasik tuh emang telat ya sih. Jadi gue dengerin musik-musik pop kayak slow rock itu baru ke klasik Les gitu. lu dulu. Iya, les dulu. Di umur berapa Les? Anjir gue lupa weh kalau les. SD ya. SD lah ya, taruhlah SD lah. Taruh ya, SD. gitu. Di Yamaha pasti basic lah ya. Ya, Semua orang motor, pasti kayak bukan Yamaha. Yamaha basic. motor kan. Es motor. Cacat Nanti dia di- bawa motornya cupu.
Cowok dia ngebut dia. Dia kan orang Jakarta. Tapi orang Jakarta ke Gua kesel Bandung. banget sih kalau boncengan sama dia nih. Kalau dia nyetir klakson mulu. Nih Jakarta nih, Jakarta nih. Gue takut takut orang-orang kan kadang-kadang gue kalau misalnya bawa motor tuh kadang orang suka nggak hati-hati ya kalau nyebrang ya main nyebrang gitu aja kan. Mending kita yang was-was daripada kita yang kena kan. Lu digerlong yuk, Jakarta nih, Jakarta nih, PMP voting. Tapi emang sih, gitu anjing. Tapi bener maksudnya di Bandung nih ya. Plat B itu selalu banyak klakson gitu. Iya, tadi juga gue Karena sebenarnya orang Bandung mah jarang banget Soalnya klakson tuh. sekarang lagi nyala klakson Soalnya Persib B, juara guys. kan. Nah, itu kan itu. Soalnya itu equal banget. Jadi saya kadang merasakan ya buat plat B ya. Plat B. Kalau di Bandung mohon sesuai adaptasi karena orang Bandung tuh jarang banget pencet klakson dan bahkan kalau mencet klakson pun nyapa temen Iya. biasa. Atau enggak Gua- marah ya bener-bener. Gue kagetnya tuh Nyapa kemarin temen ke sih. Bandung juga kok kemarin Gojek gue tuh dipepet sama mobil tapi gak klakson. Nggak klakson, kan? mereka iya. Kalau klakson Itu kok gue udah Iya masih dia ten. kalau klakson tuh kayak aing mau sare di dia goblok katanya gitu. Iya, Jadi kayak santai weh. Santai we kalem gitu. aing mah udah panik. Ini mobil mepet banget nih, gitu kan jalan yang kayak mepet gitu kan Iya, kayak. iya. Di pinggiran banget. Ya. Ini malah nggak klakson dia mundur, malah anjir nih orang kesabarnya. Ya gitu. Bandung lah, plusnya Bandung itu. Iya, iya. Oke, lanjut ke background lu tadi. Di SD lu, klasik lu main kapan itu? Sampai kapan lah? Lesnya sampai kapan sih? Gue tuh les tuh berhenti di SMP guys. Berhenti di SMP. Iya, SMP berhenti kelas di SMP. 1 2 3. Ya, Lu dua berapa? lah, Dua dua lah, lah. iya. Dua. Lu terakhir inget nggak ngap? Karya. Udah lupa sih, ya karya terakhir. Atau waktu karya les. pertama dulu, Pasti bah gitu ya sih. awal-awal. Chopin pernah sih, Chopin yang Nocturne 2 Nomor 9 nomor 2. Iya, karya pertama lu ya? Enggak lah, pasti awal mah bah kan. Iya, Pak. Awal-awal bah. Enggak, awalnya tuh Beethoven Mozart. for Alice anjing. Oh, iya. Itu Oh, udah iya, paling iya, umum. iya, benar, Beethoven benar, for make Alice sense, tuh. make sense. Tapi itu movement pertama doang. Oh. Kan emang kan Nah, movement itu Berarti- movement pertama doang ya. Karya terakhir lu pas les. Masih inget nggak? Aduh, enggak sih. Pas Dia kuliah kan gue tahu. Pernah konser, Tapi yang paling susah, lu inget nggak waktu les tuh Iya. ngulik apa? Anjir gue udah lupa banget kalau nanya itu. Gue emang agak blank soalnya emang gue tuh emang suka lupain apa yang gue mainin sama kayak yang paling gue ingat tuh cuma Nigerian dance doang. Gue nguliknya ngelihat lagi dia. Itu lucu, anjir lucu banget. Yang Jadi- gue tahun jadi- lalu pokoknya yang jomok gue inget. Gue masih ada lagi di Iya, Google ada. Fotos. Ntar gue masukin. Jangan Gue sampai- masukin boleh, klipnya, boleh, gue boleh. masukin Klipnya klip. harus dimasukin. Jangan, Cok. Klipnya harus gua dimasukin. Richard Klipnya harus perform di acara. Jangan Cok, jangan Itu- itu kampus UPI tuh kenapa Cok nampilin itu kita pakai digital. Iya itu. Oh iya pakai RD anjir. RD lu. Gua kecewa banget sih waktu itu fit ya kan. Fit. Masa bawain karya Klasik di RD. pakai RD. Lu main Gue di kira gue siapa yang Visus Visus Molina. Molina. Dia pakai jas, udah pakai jas, udah rapi. Iya pakai RD. Gue kira gue Ahmad Dhani. RD. Minimal upright lah ya gitu. Harusnya lu pakai Minimal PC. baby. Iya upright atau Upright oke lah, Upright gitu. lah enggak apa-apa. Upright aja enggak usah oke. baby girl. Ya mungkin UPI, musik UPI tolong Pak itu diperhatikan. udah kerja sama tahu sama Ya, sama Kawai. Kawai ya. Tolong diperhatikan. Kalau tampil musik klasik mau dimanapun tempatnya, Saya akan komplain. support lah. Kita udah lulus semua ini. Kita udah Kita lulus. komplain. Tapi tolonglah diperhatikan. Ya, Support kualitas lah. Kualitas itu Iya. penting itu. konteks performance-nya Iya. lebih Kalau pakai digital tuh kayak kurang. ya, kurang banget Kurang lagi banget. buat performance instrumental. Jangan solo. ada alasan susah enggak. Pokoknya gue gak mau tahu, pengen ada pokoknya. Meskipun gue ngerti lah masalah budget Akses gitu. sih, menurut gue. Soal budget ya budget kan maksudnya kalau ada budget mah bisa dipindahin gitu si Nah, pianonya. Ya mindahinnya berarti Tapi kan emang yang susah. nggak mau. Ada dua kemungkinan antara budget nggak ada atau kemauannya aja. nggak Emang ada. seharusnya kalau kemauannya ada minimal upright yang di atas juga bisa diturunin sebenarnya. Iya nggak sih? Kalau dan Kritik. ininya sih apa namanya prinsipnya ya kalau prinsipnya mengutamakan kualitas mah ya harusnya Ya, sih mengupayakan Kalau gitu. prinsipnya ya udahlah, yang penting ada. Kualitas. Kalau nah itu Itu susah. susah Nah, sih itu susah berkembang kalau gitu ya. Benar. Ya udah, tadi Begitu. karya terakhir Ini lu. Nigerian dance itu lucu. Ini mau dibahas ini. Soalnya lucu Oke. banget. Nigerian Ya dance, Allah. Nigerian dance tuh Kenapa karya- dia mainin Nigerian dance itu karena itu kita Kita kan pas itu berdasarkan kita piano ikutin- sama Budice ya. Nah, Ya, terus UAS kita itu kan- UAS ya? Was Ah. itu ngikutin ABRSM. kita patokan gitu tuh ABRSM. Nah, Itu Jadi grade ada berapa? level- Grade berapa? Lupa. Tujuh. 6 ya? 6. 8 Iya yang tahu gue lupa deh, Delapan. grade 7. 8 apa 9 gitu. Oke. Pokoknya Itu segituan grade. lah. Pokoknya emang level kita tuh yang harusnya harus emang tingkat segini gitu. Grade terakhir itu kayaknya. Enggak, Di piano belum berapa? terakhir, belum terakhir.
berapa ya piano? Lupa gue. Oh, gue vokal 8 soalnya. Gue dicat mama mertua. Beres ya. Nah, udah. Udah beres dulu. Pokoknya mereka tuh UAS main di Yo, gue diajak UAS dulu. Jadi Diseleksi. diseleksi. Nanti kalau misalkan bagus performance-nya. bagus performanya tuh nanti Tampil. lanjut ke fit. Nah, enggak, ini kita throwback lagi dulu. Jadi waktu milih karyanya. jahat nih orang. milih karyanya. Gua padahal udah mengalihkan soalnya. Iya, milih karyanya tuh partiturnya nggak ada. Gua sumpah inget banget. iya, gue nyari partiturnya nggak ada yang lengkap. Jadi adanya tuh guys, pas itu gue mentok-mentok nemunya tuh di YouTube. Jadi transkripnya tuh ditaruh di videonya. Di videonya. Jadi di bagian tertentu nanti di skip. Jadi gue screenshot aja. Jadinya sebagai ya. Nah, tapi jadinya waktu itu lu minta gua transkripin. Oh, di Iya juga bantuin gue minta. Iya di laptop siapa lu? Di laptop gua. Jadinya Iya, laptop jadinya lu. di transkrip. Transkrip. Ya kan biar jelas dong. Ya, bener maksudnya lah. kita maininnya apa juga. Walaupun iya itu sampai tengah malam pas itu nggak usah singkat. Di sini. Iya di sini gue nginep anjir. Latihan mulu tiap gue datang lagi latihan. Teng. Aneh banget Ingat anjir. melodinya. Teng. Nanti klipnya dimasukin. Klipnya lu masukin. Ada. Ntar gua masukin. Apa apa? Kok buka kecil? Ntar partiturnya gua masukin juga, partiturnya gua masukin. Tertekan, Cok. Iya, Perjalanan. jernih. Tapi Partitur itu karyanya nggak terlalu jadul sih, ya. Maksudnya agak itu karyanya Itu siapa? emang ABRSM mostly karya-karya baru, baru. karya Ya. baru. Oh, berarti baru itu ya. Baru ya. Emang baru. ABRSM tuh gitu. Iya sih, Selalu kan selalu update. update tiap tahun. Makanya kadang-kadang bingung juga kayak karya kayak ini bukan ABRSM. Iya, bukan juga. Kita kaget juga. Apa ini ABRSM? Apa yang Ini apa? nilainya apa ya menjadi nilai? Maksudnya kayak iya nilai dasar untuk nih bisa menjadi ABRSM grade tuh segitu gimana? segitu apa? Kayaknya mereka punya kriterianya sih. Kriterianya tuh gimana? Pengujinya tuh gimana? Penilaian dalam bisa masuk buku ini editor gimana? Berarti di piano tuh grade berapa? 13. Maksimalnya. Nggak tahu deh, gue lupa coba ya. Gue lupa sih. Setahu gua kalau di vokal 8. 8 ya 8. ABRSM Paling update tuh 8 kok. piano highest grade. Paling gede Di atas tuh 10. 8. Oh, udah 8 lah kita. Iya. Nigerian das itu. berarti Lu ingat sih, gue lupa deh kenapa lu pilih karya itu deh. Gue nggak tahu menurut gue dan itu Apa disuruh sama Budi sih? enggak Atau emang ya udahlah, emang nggak ada pilihan lagi soalnya Oh ya udah iya udah ambil, pakai diambil sama yang jadi kan lain. Iya, itu dikasih sih, itu pilihan faktor. pas itu. Terus ini itu menurut gue tuh kontemporer banget ya guys Iya, iya. karyanya. Cukup Soalnya nggak jelas kontemporer. soalnya juga Emang gak jelas. Dia nggak tonal sih. dia nggak tahu anjir. Ketukannya juga Enggak ada ketukan. Nggak ada Maksudnya ketukan ya? nggak ada ketukannya kok. Nggak ada di Biramanya nggak ada. Iya, Biramanya nggak ada ya? kan gua ngomong ke lu kan ini kalau bisa dibiramain jadi aneh anjir di Alsibeliusnya. ya bener. Jadi kayak udah ini aja. Temporer ya. Keren sih itu karya. Keren, Nggak, guys, keren, nggak keren. keren guys. Aneh. Biasanya kendala anak musik tuh gitu, jadi kayak berburu partitur dan berburu Heeh. karya cepet-cepetan. Tapi guys, gitu. tapi lebih salut sama ini juga guys yang apa namanya? Yang sama Pak Iwan sih guys. Apa? Nah, itu lebih gacor lagi guys menurut gua. Ngulik-ngulik musik kontemporer. Oh, siapa tuh? Siapa? ya? Siapa lagi ya? Siapa ya? Nggak ada. Oh, ya. Nggak ada ngap. Siapa ya? Berarti lu tadi SMP lu berhenti les. Iya iya. Berarti dari SMP Nah, ya. Nah, itu gimana sih. nih? Setelah Nah, setelah lu les lu SMP berhenti kan? ikut ekskul Nah, kan ya? ekskul atau apa kegiatan apa? Ekskul lu Ekstrakurikuler. ekskul band gitu. Oh iya pernah, nggak jelas anjir bandnya juga. Berarti lu ngeband ya. Ngiringin upacara gitu-gitu. Iya. Lu sebagai pianis Iya, malah disuruh nggak? Lu Indonesia Raya dong. banget. Itu udah umum banget sih. Nah, di SD gue disuruh. Di SD juga udah disuruh. Berarti Gue jadi tuh gue tuh emang terkenal introvert ya guys. Tapi gara-gara gue ngirim keyboard jadi orang tahu gue siapa jadi. Iya. Kelihatan jelas kan. Banyak Keren, yang keren. Gue pakai masker. gitu-gitu lah. gitu ya. Dilempar. Richard, main Richard. Kakek. Dia, Lu tau kakek Kakek di gitu. TikTok? Masa Kakek masa nggak tahu. Lihatin dulu. Mungkin tahu tapi gue Kakek. tahu pasti tahu. Wes santai. Itu apa? Mad. Bukan Adam Nili. Oh, ada Malik. Kakek. Kakek anjir si ini. Nih, Lu lihat. internet. Iya. Tahu kan? Kakek tahu kan lu? Gue rasain. Ya Allah. Iya kan dat. Spice aja Megavision, tolong, Spice aja Megavision. lemot ya Spice. Gimana Cat? Apa? Nih. Ah, itu mas itu. Oh iya tahu. Yang dulu dia terkenal awalnya. Nih. Nah, anjir kok. POV kakak kelas gangster. Ini kakek. Oh oke. Dia tuh dulu ngeparodiin Mayor Teddy. Mayor Teddy. Terus tapi lu nggak nongol di FYP lu itu. Enggak. Itu ngeparodiin Mayor Teddy, banyak ya dia.
Nah, oke, balik lagi kita ke SMP. SMP Tadi lu ngeband. Nah, main musik apa? Musik rock gitu. Megang instrumen apa? Key. Pasti kalau misalnya gue ingetin lagi tuh musik-musik pop basic sih ya. Pop basic. Pop basic kayak ya udah Bruno Mars gitu-gitu. Bruno Mars. Sih. Ya seru-seruan lah ya. Seru-seruan doang Nah, gue. SMP. Sebenarnya enggak serius-serius banget sebenarnya. Berarti perjalanan musik lu sampai SMP. Nah, disitulah juga gue kenal EDM. elektronik EDM. EDM. Dari Awalnya dari awal apa, mula lu kenal EDM berarti. Kenapa? Lagu Z Clarity itu jadi tuh awal gue lagi dengerin musik biasa. Lu tau kan sistem YouTube kan shuffle ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak pencet play dia ke shuffle lagu sendiri kan. Betul. Kebetulan gue lagi ngerjain sesuatu, gue nggak tahu gue lagi bersih apa, tiba-tiba masuk langsung langsung lagu si Z Clarity itu, ini lagu siapa, gue mikir kayak featuring siapa sih, lupa gue. si Fox. Itu Foxes. berarti lagu EDM pertama yang lo dengerin? Iya, Oh, iya bener banget. Oh, Itu lagu EDM pertama kali yang gue dengerin, Clarity, yang gue cari tahu ini genre musik apa, jenis musik apa, kok kayak gini gitu loh. Ini seger banget di telinga gue gitu. Pas Makanya gua dari situ Lu curious Gua- langsung belajar. Iya, gue kulik-kulik dulu. Pertama tuh yang hal yang gue lakuin tuh download virtual DJ dulu. Download virtual DJ awalnya. Itu tapi nggak langsung ya guys, maksudnya setelah gue kulik berapa lagu tentang kayak Martin Garrix kayak gitu dan lain, gue awalnya tuh sebagai pendengar dulu untuk musik-musik EDM, Big Room House gitu dan lain-lain, progresif gitu. Terus akhirnya pas saat itu gue juga mikir kayak anjir kayak keren jadi DJ. Oke, berarti gue udah virtual DJ berpikir lu tuh. dari situ. Nah, kayaknya yang tahu, nggak tahu sih kalau kalian tahu, tapi kayaknya cuman Mikdat yang tahu. Kalau misalnya yang soal kan Mikdat juga awal itu kan, Mikdat tuh kan circle awal, jadi tuh gue produce tuh di CPU yang berisik banget kipasnya. Itu Intel Pentium, malah Pentium, dual anjir. core yang lama, RAM-nya tuh cuma 1 GB. Anjir. Itu gue virtual DJ sih sama mulai FL Pasti Studio nyalain. di situ. Iya anjir, yang kipasnya berisik banget. Berisik banget itu. Wah, itu mau ngisep listrik gila. Iya. Power supply-nya lu di luar kan? Masih ada Enggak, ya di udah kamar lu? udah hilang ya, nggak tahu pas itu bokap kemana ini? gue taruh di nggak tahu di mana, terus tiba-tiba lupa taruh di mana, nggak tahu. Berarti perjalanan awal lu dari situ. Iya itu dari Komputer CPU itu. CPU itu menurut gue tuh berjasa banget. Berjasa dan bersejarah. Berjasa, Meskipun begitu. berisik. Iya. Dan gue produce lagu-lagu di mana gue bisa kenal kayak Jevin gitu dan lain, itu ya dari CPU itu, dan dari CPU itu pindah ke Dell. Laptop. Ya, Dell itu laptop Windows pertama gue juga. Sebenarnya gue ada Acer dulu, tapi Acer jam 2 horok yang setebel, tau gak sih lu? Yang Acer dulu tebel ya, yang 17 inch malah. Bener. Yang ibarat nimpuk kucing pingsan. Gue dulu punya Acer juga, kotak. Iya kan, tau kotak bentuknya. kan, anjing, aneh baterainya bisa banget. dicopot kan? Iya. Iya kan, itu. Nah, dulu gue produce juga seperti situ. Nah, tapi waktu SMP tuh emang seingat gue EDM tuh lagi naik banget kan. Benar, iya. Makanya banyak DJ. No wonder muncul gitu di Marshmello. Chainsmoker, Marshmello, ya, betul, DJ Snake, betul. Major Lazer, Lazer, gitu. Banyak Martin banyak Garrix, Martin Garrix. Skrillex, Diplo, Skrillex, gitu kan, macem-macem. Dan di Indo pun Di situ sempat nge-hype, lu inget nggak? Nge-hype banget malah. Maksudnya orang tuh mulai belajar belajar Oh musik, iya, belajar iya gue tau belajar juga. produce. Ini apa? The Remix Net juga itu. Nah, ya, Remix itu Net acara yang itu bikin juga makanya. naikin. Itu juga. Fun fact itu lulusan situ Apa tuh? si Osvaldo. Oh iya. itu nanti gak sih? Ya, ntar kita bahas itu later on. Osvaldo mah mantap itu. Nah, dari situ. Oh, ini di Indo Musik Gram juga. Tapi kalau gua dulu sering nonton tuh konten sebenarnya biasa aja sih ya. Dulu ngelihatnya keren gitu kayak Apa? Konten si apa? Ananta Vini, lu tau kan? Oke. Dia main ini apa? Launchpad, main Launchpad gitu. Keren ya gitu. Ngetrend dulu Oh iya, deng, ya. ngetrend, gua ngeliat anjing keren, tapi sekarang mah oh ya udah biasa Iya, aja gitu. Dulu nge-trend Cuma banget. pencet doang. Iya, jadi itu emang setelah gua download virtual DJ terus gua ke FL Studio. Itu ya gua pertama kali nge-crack tuh FL Studio 11. Pokoknya gua pakai FL Studio 11 sampai gua ganti bukan pakai Dell lagi gitu. Sampai gua pindah ke Ableton. FL tuh sesuai nama tahunnya enggak sih? Enggak ya? random dia. Pokoknya gue pakai FL Studio 11 tuh, walaupun gue udah pakai Windows 10 ya, Windows 10, gue masih pakai FL 11 sih, itu masih bertahan gue. Iya. Itu lu masih 11 akhirnya Tampilannya gua- jadul banget. Iya, makanya akhirnya gue pindah kan sekarang guys ke Ableton Live kan, karena gue pindah device juga, jadi kayak ya udah. Yang berapa nggak sekarang pakai Ableton Live Suite berapa? Yang 11 masih 11 gue. Soalnya kalau misalnya gue upgrade ke 12 ada plugin yang ini dan Nggak kompatibel. ya tapi sebenarnya bisa aja, tapi nanti guanya aja Mager. harus. Ya. Tapi lu berarti waktu pertama kali nyentuh DAW nih, itu langsung bikin new song kah atau Anjir. remix dulu? Yang pertama kali gue lakuin ya,
pas FL Studio tuh itu kan lu setiap buka FL ya Sul ya kayak lu buka tuh ada drum racknya ya, Iya, langsung. kick, clap, snare, head itu kan. Head, ya. Gue main di situ duksak gitu-gitu aja terus sampai gua pattern jadi kayak mau coba memahami aja ini apa anjir. Ngulik aja dulu Iya, si FL-nya. kebetulan pas itu gue ngulik juga di anjir itu berisik banget CPU gue cok, gue masih gue bingung kan mana kayak suara Pesawat. Sumpah sih tapi kebayang sih. Iya, Kayak bete. suara Dan drone gue kan gitu. nggak ngerti soal gue juga nggak ngerti soal headphone, soal room juga gimana, treatment dan lain Iya, gitu. masih kosong banget ya. Masih, ya nggak ngerti lah gitu. Gue makanya kayak anjirnya apaan cok gitu. Akhirnya gue coba, karena gue bosan yang pindah ke virtual DJ, gue Iya. DJ mixing. Gue pernah bikin mixtape, masukin SoundCloud juga pas itu kan. Oh ya, lu masih aktif ya di SoundCloud lu? Ya, gue lagi masih sibuk dikit sih. Iya, hiatus. Cuman dikit. kadang-kadang suka rilis kan lu. Iya. Apa ini SoundCloud lu? Ya nama panggung baru gue Ezra. Ezra-nya 2. Jadi pas itu juga 2017 berarti kan ya. SMA. SMP ya. SMP ya kelas 2017 3. Nah, SMP kelas 2017. Nah, itu gue masih ngulik-ngulik sampai di mana ke 2019 gue baru tahu soal EMPC, Nah, Electronic Music kompetisi. Producer Contest. Experience ya. Ya itu dari experience, kebetulan nggak tahu dari iklan atau apa, pokoknya Nongol submit aja. lagu gitu dan gue submit pas itu, gue konsul kayak gue beraniin soalnya pada saat itu gue lihat angkatan 2018 itu ada yang namanya Joshua Albert. Oke. Kenal lu. Si Wirescape. Gue yang nge-reach out dia duluan, Oke. gue yang nge-reach out dia duluan lewat DM pas itu, halo kak, gue bilang gitu. Terus Emang ih gue pengen ngomong. Jadi ya dia anjir dia reply-nya bagus banget gitu. Dia- Struktur gini gimana. Oh begini bagusnya begini. Soalnya dia jujur pertama kali gue denger Wirescape Joshua Albert ya, soal kayak karya-karyanya dia itu sama mantannya juga itu gacor gokil. Iya. Itu Gue liat IG gokil. di IG juga keren. Komposisinya tuh mantap ya. Emang anak UPH sih keren sih. Iya, anak UPH lu ya. Keren kan lu? Tapi dia sampai beres nggak sih? Enggak, dia cabut langsung ya? pindah ke SAE. Soalnya menurut dia UPH terlalu kontemporer banget yang arahnya terlalu ke sana. iya, dan dia dia cukup nikmatin di awal gitu, tapi untuk seterusnya ya enggak. Ya gitu. Terus akhirnya gue konsul ke dia kasih masukan, tapi gue nggak lolos di situ guys. Itu MPC 2019. Tapi 2020 gue lolos. Juara 2 dia MPC. ya. Disebut lagi. Juara 2. Ya. Nggak. Selamat. Iya, gue masih Richard MSC di situ guys, belum Ezra. Juara 2. MS. Jadi tuh Richard MSC tuh cheesy banget anjir kayak. Jadi gue ada teman juga yang namanya Raka Otoro lah gitu, Otoro. Dia jebolan The Remix juga. The Remix. Oh, dia The Remix. The Remix juga dia sama si Gerald dia gue lupa nama timnya apa, grupnya dulu. Dia pas itu lagi Discord bareng atau apa, tapi kayak cheesy banget nama Richard MSC gitu. Dia kayak apaan sih kayak. Akhirnya ya apa ganti nama ya apa ya kira-kira. Gue waktu awal denger juga Aneh cowok Richard MSC lu kayak naon. dolar anjing MSC. Iya akhirnya apa coba Ezra tapi A-nya 2 soalnya kalau Ezra 1 udah ada artisnya setahu gua. Itu unik ya jadi Ezra lebih simple keren lebih. udah iya Lebih branding oke. Ezra udah A2 gitu. CMS itu dari nama lu bukan atau Bukan Music. itu music itu. Emang Emang gua cheesy. Gelar. Ya sorry, gua emang tolol, gua emang gak jago ngapain gitu. Gelar musik. Emang sampah banget cok nama gua sampai masih ada sih di Spotify rilisan tuh yang dulu. Ada. Musik yang iya. Ada. Pokoknya tuh Sampai sampai si Rahma saja. sampai si Jevin juga tuh agak ketawa sebenarnya denger nama Richard MSC gitu sebenarnya. Ya akhirnya gue gantiin nama Ezra gitu. Oh, waktu MPC juga Richard MSC berarti. Iya, bisa Richard MSC. Dia kan SG dia gue lihat. Featuring Makanya pas- Rini enggak sih? Iya, makanya pas gue ganti nama rebranding ke Ezra, gue nggak tahu. Richard MSC. Iya, jadi orang banyak yang nggak tahu ini Ezra siapa gitu. Ya bingung kan dari Richard MSC tadinya. Emang cheesy banget guys Richard MSC tuh guys. Tapi emang temen gue tuh si namanya Tak atau Rick tuh ada tuh. Si Taf. Yang ini dia itu Taf tuh yang produce lagunya Susei. Anjay, Oh, si ya kan ya? Iya, si Ano. Dia tuh produser paling muda, paling bertalent sih ya, untuk saat ini for now. Soalnya dia Jomok juga nggak? Udah pasti sih. Udah pasti ya. ya. Pasti jomok si Taf mah. Pokoknya tuh dia tuh juga suka ekspor musik-musik juga kayak
dia lagi suka apa? Dia aja juga berapa sih sekarang berarti? Anjir, sekarang dia anak ini ya. PA. Enggak. Apa? SMM. SM. Oh, masih SMA berarti. Di mana muridnya cuma 3 anjing. SMM mana deh? SMM Tangerang. Anjir. Cuma 3. Iya, dia kan dia klarinet. Oh, main instrumennya klarinet. Klarinet. Dia udah dia masuk ini juga. Dia masuk line up ini juga line up orkesnya. Bandung Phil Bepil Seriusan? atau yang ada si Viko kemarin. Dia ini yang lolos. Viko mah Paryangan ya, Parkestra dia masuk line up situ juga. Sorry, bukan Beville, Parkestra ya. Tapi Parkes oke. Parkestra itu. Dia soalnya emang di klasiknya juga bagus banget sih, emang si Taf juga. Dia ini enggak pernah sampling suara ini klarinet. Sumpah, Anjir, gue belum nanya dia. Klarinet tuh menarik banget menurut gue ya sebagai instrumen tuh. Secara soundnya unik menurut gua. Iya. Karena secara range pun dia tuh kayak cello benar. Low dapat, high dapat. Iya. Dan dia sendiri juga ngomong setiap jenis klarinet juga beda tone juga. Beda-beda tone-nya. Makin bagus tapi mahal katanya, banget katanya. Jelas. Tapi dia lebih into sama karir di dua-duanya klasiknya. Sih, dia dua-duanya sama produser juga. Dia main sampai kayak anjir, dia kayak kalau misalnya lu follow IG-nya tuh kayak dia tuh literally kayak kadang-kadang promote orkestra dia yang main, kadang-kadang musik dia kayak produktif ya berarti. Anjir, dia hebat banget, Cok. Lu keren sih, Taf. Lu keren. Gua udah males gua. Respect. Udah jelek. Dia udah malas main piano anjir. Kebanyakan jomo gitu. Iya, efek samping ya. Piano gua diganti sama Peanut sekarang. Kamar mainan Peanut nih kelincinya Richard. Bentar, foto Peanut dimasukin. Tapi perjalanan lu di IDM tuh sebenarnya gue mirip juga sama kayak lu gitu dari SMP. Terus awal mula pasti gitu sih, dari lagi ngetren soalnya. Kalau gue pertamanya karena Martin Garrix. Iya itu. Gue penasaran Animals dia, ya. penasaran dia bikin musik tuh kayak gimana. Iya, jadi gue nyari di internet pakai apa gitu. Ternyata yang pertama pakai gue cobain dulu virtual DJ itu. Baru dari situ ke FL, sekarang sama Ableton juga. Iya. Pokoknya gue juga mostly kenal banyak teman gue juga dari EMPC juga sih guys, kayak Joshua Nathanael juga teman gue tuh ya, produce juga. Dia suka nyanyi, mostly dia suka nyanyi. Taf juga dari EMPC juga sebenarnya. Dia sebenarnya ikutan tapi nggak jadi lolos soalnya apa? Umur dia belum menuhin. Soalnya kan rokok ya. Spirit kan rokok kan. Yeah. Jadi ya. Berarti dari SMP dia udah mulai. SD sebenarnya. Si Taf. SD. Udah dia bikin musik bangsa. Anjir keren dia. Dia udah nge-DJ dari SD juga nge-DJ. Main live gitu. Iya, dia emang di support. Kan ada beritanya nih. Sama di masuk berita. Masuk berita Taf nih. Lucu banget. Berita apa, Cok? Berita ini kayak mana ya? Media musik. Iya, media wait. Atau berita nasional. Berita kayak nasional gitu. Kompas. Anjir, di mana ya? Tribun. Ntar. Ya. Aku nggak ada ya. Pokoknya dia tuh masih bocil, mukanya terus gayanya kayak gini nih. Nih. Anjir. Tuh, ini dia. Ini kenapa ya? Kamu suka gitu? Enggak tahu. Pokoknya iya, anjir. Oke. Ini dia sih tapi Gogi Firmansyah siapa deh? Produser gitu, Gogi. Apa bapaknya Gogi? Ini bapaknya. Oh, Gogi tuh bapaknya. Bapaknya Gogi Firmansyah. Tuh, di 11 tahun usia dari 11 Cilegon. Anjir, gokil. Tapi kan kalau lu berarti emang produce kan. Kalau gua tuh dari dulu cuman ikut yang remix kontes. Iya, gue juga pernah iseng-iseng juga gitu kayak di Spinin Record gitu. Ya, atau di Skio kalau. Ya Skio anjir. Tapi enggak tahu sih Skio masih live atau enggak ya. Udah lama banget anjir gitu. Yang sekarang tuh yang paling sering tuh kok ngajin kontes tuh kayak ini, kayak beat kontes gitu, kayak kayak cymatics kayak gitu. Ya, sekarang orang-orang udah banyak yang bisa produksi gitu kan. Iya, udah banyak. Benar soalnya akses udah gampang. Anjir, lu belajar tuh enggak perlu les, Cok. Producing tuh lu nonton YouTube aja anjir. Nah, dulu siapa nonton? Wiana Sakti. Enggak. Oh, gua enggak. In the mix bagus. Pokoknya gua nonton In the Mix juga, terus Big Z. Yang Big Z itu yang dia sound design baru. Apa lagi ya? Udah sih kayak gitu udah. Udah lu belajar dari full autodidak sama sharing ya? Iya, benar itu benar banget. Full autodidak sama sharing dari teman Discord. Jadi misalkan kayak plugin, ini chat nih plugin begini bagus. Lu pakai ini bagus, lagi lebih ibaratnya lebih reliable, bla 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 gitulah, and so on. Kalau mentor sih ada enggak spesifik orang gitu yang jadi mentor lu? Mentor ya? Kalau mentor mah
gue sih jujur kalau misalnya dikasih tahu kayak musik-musik itu sih awalnya sih diarahin sama Jevin ya. Kalau saya misalnya arah kemana musik nih kayak dikasih masukan gitu. Jevin berarti dari yang dari MPC. Jadi tuh ini ada cerita lucu guys. Jadi tuh gini, jadi tuh MPC kan gue lolos top 3 ya. Dan kebetulan gue dapetnya vokalisnya Rini Wulandari, istrinya Karini, kebetulan tuh istrinya Kak Jep. Terus di situ tuh posisinya gue udah kontak-kontakan sama Jevin. Kebetulan si Jevin kan juri di MPC, dan dia kebetulan kayak interest di salah satu lagu gue gitu, yang kayak yang dia seneng banget gitu. Lu kalau MPC itu submit berapa? Dua. Jadi satu yang buat dilolosin, satu ya terserah gimana nanti itu bisa. Nah kebetulan dia suka sama lagu yang kedua gitu. Dan gue di reach out gue juga kaget anjir di reach sama Jevin. Kayak gue bermasalah kan. Anjir dikira gue nyontek siapa kan nanti gitu di reach out. Katanya enggak, dia suka kayak komplimen gitu, kasih mana kayak ini akhirnya kenalan gitu sama Jevin gitu. Ya dari situ ngobrol-ngobrol, nggak taunya collab sama baru dibilang sama Experience sama Karini, di mana posisinya pas itu juga disuruh fit call pada hari apa? Gue lagi di rumah si Jevin, gue lagi di studio si Jevin, di mana video call, padahal si Karini ada sebelah gue lagi video call di studionya si Jevin, lagi di sebelah gue di studionya si dia. Anjir kocak banget rasanya anjir. Mereka tuh orang Experience gak tahu, makanya itu yang aneh. Mereka tuh gak tahu kalau memang gue udah kenal duluan. Jadi pernah halo salam kenal, ngerti sih? Baru udah kenal gitu. Acting aja ya gitu guys. Lucu. Tapi kalau buat genrenya Chat, lu house kah atau Oh iya benar, itu pertanyaan bagus. Gue awal mulai tuh coba-coba iseng big room, terus progressive house pasti. Terus masuk ke mulai ke ya intinya udah house dikit, terus akhirnya ke house yang kayak tech house house gini yang techno. Ya tech house lah gitu. Ya. Gitu guys. Dead air, langsung dead air. Gue bingung. Kirain gue lo mau lanjut lagi. Iya, kirain mau lanjut aja. Enggak, gue udah ngain apa terus. Oh ya udah. Gue nungguin lihat muka kalian. Berarti ya house gitu. Ya untuk saatnya house. Terus gue lagi senang banget sama piano. Sama piano kayak nggak tahu, menurut gue tuh sama piano tuh, siapa sih contoh sama piano tuh sebenarnya gampang ya, kayak misalkan sama piano tuh ada DJ Snake yang baru-baru dia juga sama piano, ada Cool Drink sama piano, yang GTA edit sama piano juga nggak pasti kalian ada tahu lah, denger di ini di TikTok gitu. Soalnya sama piano emang enak buat kayak menurut gue enak aja gitu, enak gitu, maksudnya kayak apa dia karakternya apa tuh? Karakternya tuh, nah itu ada hubungannya sama hipdot itu ya, lock bass sama piano lock bass. Si James itu pakai piano lock bass di hipdot, jadi kayak rhythm sama gendangnya gitu sama, jadi kayak makanya kayak dung itu pakai lock bass itu pakai lock bass sama piano lock bass. Shout out to Splice. Keren, platform keren sih Splice ya. Gitu. Walaupun udah mulai overuse ya, tapi ya semoga bayarnya pakai kartu kredit biar nggak makin overuse di Indo. Iya. Tapi emang payment juga pakai PayPal kan? Iya, bisa pakai PayPal sih sekarang. Ya, dari lama sih. Pasti jarang sih orang Indo. Iya, masih jarang. Soalnya teman gue juga banyak yang bermasalah juga sama kartunya yang nggak bisa. Gue sendiri ngalamin. Jadi kayak kartu gue di-disline sama PayPal, anjir, kayak apaan sih orang ada isinya juga anjir. Tapi kita kemarin pakai PayPal ya? Pakai PayPal. Bisa ya? Bisa. Nah, yaudah tuh. Bisa kan. Emang jadi cepet kreatif banget lah. Iya, kerja jadi kreatif proses. Workflow lu enak, kebantu. Cepet banget. Dulu gue ngambil dari YouTube sampai sekarang. Sampel pack terus dia mah download sampel pack. Kalau misalnya Splice kan emang udah free royalty kan. Udah maksudnya kayak lu mau publish. Trikinya kalau dari YouTube kan kadang ada yang enggak. Kita enggak tahu, takutnya dituntut atau gimana kan, ya wassalam kan. Splice aman sih. Splice tuh free royalty. Sound kan gue belum tahu cara sound design kan, jadi iya, gue juga. Terus yang serum gitu langsung cari. Gue kan feature bass, jadi terus ke preset serum. Iya, langsung ketemu gitu. Jadi gitu guys. Terus ya udah kayak tutor udah banyak di YouTube gitu, kayak lu tinggal search dong pasti ada kok. Gue dari dulu suka tuh In The Mix sih, enak. In The Mix, iya, dia ngejelasin lembut banget, cuy. Orang British. Sosokan parah. Dan dia konsisten anjir sampai sekarang. Iya, Michael In The Mix. Shout out buat Mike In The Mix. Cukup detail juga kan videonya, panjang. Iya. Gue awal belajar kayak gimana cara sama ini Asher Postman. Asher Postman. Oh, itu mastering mixing gacor, cuy. Wah, kacau.
Itu sih. Tapi si Mike mah emang FL aja ya dia. Dia FL user. Si Asher juga FL. Dia, Ableton siapa ada di YouTube Ableton? Kok Ableton mah justru kalau misalnya yang sekarang ini gue nonton si Sam Myers, soalnya gue kan karena sound design gitu, kalau misalnya mau ngikutin lead ke artis apa ya gue sekarang lihat. Enggak pindah tidur. Oke. Yo. Oke. Oke, baterainya udah dicas. Lanjut aja kita tadi ke pembahasan. Tadi lagi bahas apa sih? Gue lupa lagi. Oh, genre ya. Genre. Oke, kita langsung aja ke tadi kan SMP. Tapi udah bahas nggak sih genre mah? Yang tadi kan spesifik di tech house. Ya. Enggak, berarti bukan genre tadi. Oh, ini aja kita kan ya waktu SMA kan lu ikut MPC yang apa? Iya. MPC di situ lu mau nanya nggak sih bukannya IDM-nya dengerin apa aja gitu? Ya, di masa-masa itu berarti lu dengerinnya apa gitu? Kalau di MPC, Zaman-zaman SMA. jangan MPC itu udah masuk ke house gue. Gue awal murni kenapa ke house tuh karena Blue Clear pas itu. Oh iya, Blue Oke, Claire oke. anjir lu. Iya. Belum mention tuh dari tadi Blue tuh. Clear, terus ada Otoro juga muncul di house scene-nya. Berarti artis-artis Pioneer Records Nggak semuanya sih. semua. Nggak Tapi semuanya. ya kebanyakan. Dan kebetulan tuh Blue Clear tuh unik banget gitu pas gue denger track. Soalnya yang bikin unik sebenarnya sih baseline-nya itu sih. Kayak groovy Dia tuh banget. namanya siapa sih nama aslinya? Kurniawan Kurniawan Wicaksono. Wicaksono. Mas-mas Jawa ya. Iya. Jawa OP aja. Jawa sejawa. Iya, Blue Claire ya. Iya, gue ketemu Blue Clear juga pas di acara Halloween juga. Itu pertama kali gue ke klub. Halloween party gitu. Ya, gue pertama kali ke klub banget dan kaku dan anjir Di Bandung, Jakarta. Kalau pertama kali gue di Pacific Place itu. Ah. Di Pacific Place gue pernah pas itu ke Billions. Itu klub pertama kali gue datang. Di mana gue tuh dibilang kaku kayak sama-sama terus teman-teman gue dibilang kaku sama kayak anjir kaku banget loh kayak sampai kita juga pernah juga di Mr. Beats juga kayak dikasih minum sama Jevin dan lain gitu kayak saking kita kakunya ya gue bilang ya minumnya orange juice aja ke gue. Pokoknya kita dibilang kaku banget lah gitu. Gue setiap ketemu orang-orang kayak yang ibaratnya kayak ini senior gitu yang senior gue kayak anjir pasti bilang anjir kaku. Santai aja kaku aja nggak usah kaku gitu. Ya, gimana ya udah bawaan sih. Ya jeleknya gue itu sih. Oke. Nah, gue langsung switching aja kali ya ke masa-masa perkuliahan. Lo kan kuliah musik nih, Ngap. Betul. Gimana experience lu kuliah musik di UPI gitu? Apa aja sih yang menarik? Atau yang struggling di mananya? Menariknya apa? Terus apa plus minusnya gitulah? Ngaruh banyak nggak terus sama produktivitas? Sebenarnya awal gue masuk UPI tuh ekspektasi gue tuh mungkin lebih banyak praktiknya ya kali. Iya. Pasti semua orang yang seperti itu ya. Seperti itu mindsetnya itu ya. Gua tuh di bayangan gua tuh bakal ngulik partitur tiap hari. Bayangan gua awalnya gitu. Gue latihan vokal. Lu gimana? Kalau gue ya itu kita lebih banyak kayak actionnya aja dibanding teori gitu dan lain-lain. Emang teori perlu kok, maksudnya namanya juga sekolah kan. Iya. Tapi maksudnya kayak kita lebih condong ke praktiknya gitu. Masalahnya kita pada situ kan COVID. Betul. Jadi kayak 3 semester lah. Jadi kayak waste time-nya tuh wasting time-nya ya. tuh di situ, guys. Kayak ya itu sih untuk yang gue ekspektasiin pas pertama kali masuk UPI gitu. Kalau misalnya musik apa yang gue dapet juga dari UPI gitu selama gue ngampus itu sebenarnya banyak ya. Maksudnya gue kenal sama orang-orang kayak di sini kayak Chandra Mikdad Sultan dan gitu ya. Ini sih ngebuka POV mata gue lebih luas aja sebenarnya sih. Jadi kayak misalkan kayak lu tahu musik tuh di sini aja gitu. Sedangkan musik itu luas gitu definitionnya kayak lautan gitu. Jadi ya gimana cara lu ngelihatnya aja gitu. Dan gue juga orang nggak anti ya. Gue justru apapun tuh genrenya, maksudnya kayak kita sebagai musisi kayak sebagai Bachelor of Arts gitu harus menghargai setiap yang karya gitu kan. Kita harus mengapresiasi namanya karya gitu dan nggak boleh yang ada namanya anti nggak suka sebenarnya. Terus udah yang sih itu aja. Karena kan ya musik kan preferensi masing-masing orang, makanya kayak Nigerian dance tuh bagus. Iya, gue nggak bilang jelek, masih banyak penikmatnya gitu kan. Iya, emang bahkan kayak pertama kali gue tahu juga soal John Cage juga tuh emang aneh awalnya gitu. Kayak tapi ya itu musik gitu. Jadi suara musik punya penikmatnya masing-masing.
Nah tadi gue mau nanya kayak lu ada pelajaran-pelajaran spesifik nggak yang ngebantu produktivitas lu gitu yang lu dapat dari kuliah? Iya, misalkan dari komposisi kali ya, komposisi. Ya pasti soalnya kayak apa ya, karena gini loh, kita nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau gua sendiri pribadi itu kan start from otodidak ya gitu ya. Maksudnya kayak, dan belum tentu otodidak yang gua lakuin itu kan secara akademis itu benar kan kalau misalnya, jadi itu makanya mungkin banyak yang nanya kayak ngapain musik ngampus lagi atau kuliah belajar lagi gitu, soalnya kayak ada yang membedakan dengan otodidak sama akademisi gitu. Kayak we have some rules atau pelajaran yang perlu yang diimplementasikan itu tidak sembarang dan lain-lain gitu. Sedangkan orang otodidak belum tentu juga bisa dapat hal itu juga semuanya bisa langsung instan dari YouTube secara terstruktur ya dapatnya. Kan lu nggak tahu juga gimana apa dulu yang lu pelajarin juga matkul utama ini untuk semester 1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Walaupun gua pernah IP-nya jeblok ya guys, tapi gara-gara gua juga pernah gara-gara apa sih? Bahasa Inggris bukan. Titik laras dasar. Iya, iya. Dia gua juga masalah apa namanya? Karawitan. Iya, gua jadi musik. Emang sih guys, gua akuin gua kadang-kadang orangnya malas karena agama aja gue ngulang tuh sampai dia 2 kali semester berapa? Sampai semester akhir kita mau makanya gue kelarin tuh pas gue sama lu kan ngirusin nilai. Iya, gue ikutan agama padahal udah gak ada matkul lain ibaratnya gitu. Yang penting gue bisa sidang. Stres di skripsi gak bisa nih gue. Ayo chat, kita ngurusin chat. Iya, jadi kayak itu guys itu. Shout out buat Papap ya yang membantu. Oh iya, Papap, Farhan, Papap terus Papap deh. Pak Suka guru agama mau ngebantu juga ngasih nilai yang positif juga langsung. Soalnya gue bilang kayak emang gue lagi kebutuhan untuk sidang sebenarnya, jadi dibantu gitu. Dibantu sama guru sama PAK sama SPAK. Gue 2 SPAK sama seminar sama PAK. Iya itu. Ngulang 2 kali. Kayak Lutfi ya. Iya, parah gue. Gue gak pernah datang kelasnya. Ya gitulah. Lika-liku kuliah ya. Seru sih. Mungkin ke tugas akhir. Anjir gue lupa lagi tuh Gue ingat. DJ. Skripsi dia. Tugas akhir itu. Dia tugas akhir yang ini anjir kita disuruh bikin aransemen itu. Skripsi. Analisis apa sih lu tuh judulnya? Analisis turntable dan CDJ pada penggunaan controller gitu. Jadi kayak gimana cara DJ mengimplementasikan controller dan CDJ turntable pada masa kini gitu loh, pada tren. Soalnya kan itu datang pada berbeda beda tahun gitu loh, beda. Jadi jadinya ya pasti implementasi juga beda-beda gitu di penelitian gue ya. Jadi itu guys. Itu lu kenapa nggak ngambil komposisi? Nah itu ini gue udah pernah cerita sama kita atau cerita sama Bagus ya, pokoknya antara mereka berdua lah. Pokoknya gue sempat agak nyesel nggak ambil komposisi juga sebenarnya. Gue emang orangnya tuh pada saat itu emang orangnya mau pertama gue ngakuin nih, tapi jangan ditiru ya, gue mau cepet aja. Iya, mau cepet. Kedua terus gue mau cari aman, itu aman banget loh. Aman banget. Kayak ya udah gitu. Terus so what gitu. Nggak ada tantangan apa sebenarnya. Ya itu aja sebenarnya nyesel di situ sebenarnya. Sebenarnya gue pengen bikin komposisi sebenarnya pada saat itu juga. Gue lagian kan gue pas itu udah pacaran belum sih? Udah ya? Udah. Tapi baru-baru itu ya. Di akhir ya. Iya di situ. Jadi kayak mungkin seandainya gue lebih ready ya mungkin seharusnya gue ambil komposisi sih, maksudnya kayak bikin komposisi gitu, jadi tampil gitu, ya kayak yang gue bilang tadi, praktisi gimana. Betul. Ya gue greget juga sih, maksudnya kayak kalau nggak salah ya kita nge-planning juga kan bareng-bareng di grup juga. Iya, kita tapi bikin karya semua gitu. Jadinya gue mungkin ke bawah Sandi juga ya kali ya guys. Sandi emang negatif. Bagus sih, terutama Bagus, gue tuh sama Bagus kayak ya harus keren kita karya terakhir gitu. Ternyata karya buat lulus gitu. Ternyata Bagus juga. Ternyata Bagus tadi mengusahakan, cuman dia biar cepet lulus aja dah. Iya, jadi itu gitu guys. Pikiran itu kayak ke semua orang deh. Sebenarnya ini jelek, tapi gue berharap semua ini sebenarnya ini nggak, ini bukan kritik juga. Kalau ini lebih ke saran sih, ke musik sih, ke Murni. Nah, kalau buat prodi ya, buat prodi. Kayaknya komposisi diharuskan deh, jangan jadi ada pembeda gitu sama pendidikan gitu. Asalnya kan gitu kan, wajib komposisi sama penyajian kan. Dua itu enggak, tapi kemarin enggak kan, yang kemarin itu kayak kita dibolehkan memilih kan, jurnal, skripsi sama komposisi. Sekarang sih
untungnya udah Ya udah ada banyak update kok udah sekarang. dijurusin langsung. Iya, itu bagus sih harus. Emang kita kan angkatan percobaan Iya. guys. Kata pertama gitu. Sorry ya. Ya, Nggak gue apa-apa lah. juga expect atau terbayangnya tuh Pak, gua teman-teman lain juga lu gitu kan atau kayak Bagus atau Jere gitu ya di apa Komposisi ya. gitu. Karena kan memang sudah berkutat dengan itu gitu sejak lama. Iya. Terus Kita punya grup jadi sama Richard. Nama grupnya aja Musik is Life anjir. Nah, tapi itu ada kelamaan. Wah, aduh. Jadinya itu ya Nick TT Dot doang aja, itu ya TT aja. Berarti jadinya lu doang. Iya, gua doang yang komposisi. Berjuang sendiri. Tapi tetap topik kita tetap sampai masuk ke selesai juga tetap ngobrolin Tetap musik kok. Entah itu konser Java aja atau apa pasti itu yang ngobrolin. Apalagi si Bagus kemarin kan ngajuin jadi volunteer keterima tapi dia udah beli tiket. Dia tuh katanya ngajuin volunteer tahun lalu. Terus nggak keterima katanya. Terus yang sekarang keterima. Ya di email ditawarin katanya. Terus gue ditawarin, orang ditawarin. Tapi dia udah beli tiket. Udah beli tiket. Terus Chan mana mau nggak? Ya kan Aing harus daftar juga. Makanya udah daftar aja semua. Oh dia siapa? Udah ada update belum? Belum. Dia yang dapat posisinya bagus siapa dong? Nggak ada. Masih bagus cuma dapat offer aja. Offer. Oke, kayaknya kita udah cukup lah ngebahas kuliah ya. Kita ini switching ada yang mau gue bahas specifically karena lu berkutat di DM juga. Galdiv yang sekarang lagi happening banget, maksudnya lagi mulai. Sebenarnya kita udah tahu lama ya, kita dari zaman kuliah pun udah sering ngobrolin Galdiv gitu ya. Oh iya. Kita Tahu dari kalian. gue tahu Galdiv dari Richard juga dan semenjak itu gue langsung suka gitu dan kita setiap Galdiv rilis ngobrolin gitu. Nah, sekarang baru ibaratnya mah kayak baru terekspos. Jadi kayak entah di Indo ataupun di luar juga makin kayak expose gitu. Plus di Indo sih sebenarnya. Di Indo semakin enggak di luar juga di TikTok. luar juga Konten creator luar tuh gue lihat pada itu ya. Mainly di China juga. Ya, China, China emang dia sempat tour juga kan. Iya benar. Terus tour lagi kan akhirnya. Oke. Nah, dia juga kan labelnya udah label di US namanya Momplus Pop. Itu tuh satu label sama FKJ. Oh iya FKJ itu. FKJ Tomorello. Oh iya, gacor ya? Gacor makanya gue lihat anjir keren. Kayaknya emang mungkin ya dari labelnya gue nganalisis kayaknya emang bakal fokusin market pasar ke sana deh kayaknya Galdiv. Nah, album baru keluar nih Blue. Sebenarnya itu kumpulan beberapa single lama, terus ada beberapa lagu baru juga. Kalau gue pribadi gue suka banget Obsolete kan yang barunya sama Teach Me How to Love itu enak banget. Terus itu di album Blue ya guys. Kalau juga kan gara-gara Teach Me How to Love kan. Iya, Teach Me How to Love itu di TikTok rame banget kan sekarang. Soalnya sebenarnya Galdiv kalau lu kilas balik juga tuh risan dulunya tuh gacor parah iya, semua. parah itu enak semua. Gravity tuh gacor Oh, banget. ya, itu favorit di album Canvas, favorit gue Gravity. Canvas tuh itu game changer itu. Dan ini udah emang sih maksudnya kayak ya udah kayak ini orang sampai kayak orang Berkeley juga ya gimana ya. Kayak Berkeley. Si Osvaldo Rio kan Berkeley. Oh, dia sempat Berkeley. Iya katanya sih. Course atau ambil nggak tahu sih. Cuman dia sempat belajar gitu ya. Iya katanya sih Berkeley katanya. Oke, yang ya apa namanya? Correct me if I'm wrong gitu ya. Buat yang cemil. Soalnya gue emang belum terlalu kenal Osvaldo Rio kan secara in person. Pernah mau ada ketemu tapi nggak jadi mulu, mau main biliar. Jadi belum sempat ya sekarang. Nah, tapi itu kan Osvaldo kita kenal apa maksudnya dia terekspos ke media ya awalnya dari The Remix ya. Dia ikut nggak sih? Iya dia ikut The Remix Net. Tapi gue lupa. Jadi tuh sorry ya guys. Pokoknya nanti kalian bisa lihat YouTube. Jadi tuh gue lupa nama mereka tuh duo mostly yang gue tahu. Soalnya kan emang butuh vokalis juga teh. Para DJ ini buat remixnya. Kayak si Jevin kan Soundwave ya sampai sekarang juga. Ya. Oh masih aktif ya sama? Masih. Baru rilis belum lama. Iya, albumnya kan maksudnya yang itu kan yang riset itu. Nah itu Galdiv, menurut lu apa nih yang lu bisa kulik dari Galdiv secara musiknya? Yang paling menarik dari Galdiv? Ya, anjir, ini sih cara dia sampling drumsnya. Oke. Gacor sih. Gue tapi tahu ini dari Yosua ya. Dari Yosua, gue kredit dari Yosua. Jadi kayak si Yosua nanya katanya sih, ya ini belum nggak tahu juga. Jadi dia ke Osvaldo-nya langsung. Dekat si Yosua tuh justru dekat sama Osvaldo. Justru gue yang dia temenin kayak ayo main ketemu gitu, temenin chat bla 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 gitu. Terus kayak emang kata si Yosua tuh katanya Osvaldo Rium tuh dia nge-sampling drum gitu kayak drum dari YouTube. Jadi kayak quality dirty justru makin kotor makin bagus itu makin
Jadi from YouTube gitu Unik ya? drums-drumsnya lu katanya dari situ. Jadi bukan samplingnya tuh bukan sampling dari Splice gimana kan, sampling. Enggak dari Jadi suara drumsnya itu enak anjir, sumpah swingnya enak banget. Groove-nya asik banget. Setuju. By the way namanya Monostereo sama Oh iya Monostereo. Mary X. Monostereo anjir. Itu Oh Monostereo. itu waktu di remix. anjir Monasterio. Jadi tuh iya Osvaldo Rio tuh dulu juga ada sebutan nama panggung dia dulu pas di remix, dia Z-nya Indonesia. Dia sempat di Soalnya dia main keyboardnya jago banget juga. Oh iya soal Valdo. Jago anjir. Yang gue lihat tuh kalau di live clip atau recording session, bukan recording ya pokoknya klip-klip yang di YouTube-nya Galdiv juga dia main-main ngakor-ngakor simpel aja yang gue lihat kan. Soalnya kan ngikutin sesuai lagunya Sesuai lagunya. Ngeblok. Dia di Notice Z juga gak sih? Iya emang. Di X, Galdiv di notice sama Z. Katanya denger ya itu intinya dari didengar sama Z katanya lagu Galdiv. Jadi kayak suka Z follow kan. Oke. Keren. Azan dulu. Ini kita jadi kayak nerd Galdiv aja ya. Iya anjir. Kayak fans Galdiv. Iya. Yuk. Yo. Alright, udah tag. Oke. Kita tadi lagi nerding soal Galdiv. Tadi kita sampai mana sih, Cok? Gue lupa. So Galdiv. Secara musikal. Production. Ya tadi sampling drumnya drum selection. Terus progression gue suka banget. Oh ya udah Progressionnya. Ya. Progression gue suka vokalnya juga. Lik-likan pianonya. Ya. Isi-isiannya. Ya jazz blues. Jazz gitu. blues. Ya. Bagus Galdiv ya. Apalagi ya vokalnya juga. Vokalnya bagus, Vokalnya husky. enak. Vokalnya khas banget. Cocok ya. Emang klop aja mereka Klop. sih. Bagus banget. Artworknya. Oh, artworknya ya. si ceweknya jago Ya, sih. gue suka. Doi jago doi. Contemporary art gitu kan. Itu dikerjain sama yang cewek itu. Sama siapa? Apa ya? Namanya siapa sih? Iya bener namanya siapa? Dia lagi nguap ternyata. Gue lupa dah. Ngantuk Gua dia, tuh- Cok. Gue lupa deh namanya. Emi bukan ya. Member. Oh, I don't know. Gue lupa nama ini ya. Sorry. Wait, sebentar. Nggak bisa. Bentar ya, iklan dulu. Iklan dulu lagi search. Ini nggak ada about-nya gitu. Sebenarnya lu ke Di ini aja, Spotify kali. Spotify terus ke song credit aja. Bener juga. Mas, udah nemu belum Mas? Wiana. Wiana? Wiana. Serius? Sini Wiana. Artworknya. Enggak, itu yang ceweknya. Oh yang ceweknya. Vokalisnya. Vokalis. Ya. Dia tuh mirip ini anjir Rahmani Astrini sih. Cuman Rahmani Astrini lebih tebel aja. Tanisha bukan? Tanisha mah ini siapa nih? Iya Tanisha anjir. Tanisha Tisha Wiana Iya. ya. Oh iya Wiana. Dipanggilnya siapa? Sebenernya gue tadi agak bingung. Wiana. Saha. Gue gak tau Wiana. Ini nama saha. panjangnya Tanisha Tanisha. Tisha Wiana Sadeo. Oh ya udah berarti bener dong Wiana. Ya itulah. Tuh duo Jawa berarti. Dia bagus aja. Osvaldo Rio Nugroho Bro, Aritonang. Ini agak Batak. Ya Bang. ini Emang Batak. Sadewo juga belum tentu Jawa. Aritonang tuh Batak. Apa? Selain Jawa. Ya bisa betul Bandung dia tapi keturunan Jawa. Oh, tetap Jawa sih. Jawa. Ya gitu ya. Ya bagus sih Klop klop gitu. Secara musik. Terus vokalnya. berkarakter banget sih menurut gua kayak Iya Galdiv. nggak ada gitu yang kayak mereka gitu. Bener. Untuk sejauh ini Di di Indonesia tuh belum ada sih gitu. Makanya Ya kalau jadi unik. Unik banget. Ya benar. Dan enak sopan di kuping kan gitu. Tuh. Sopan banget. Makanya orang-orang Indo juga kaget kan dia ternyata Dari- Awalnya Iya. pada ngiranya dari luar. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang sebenarnya banyak kayak teman-teman gue yang talented yang masih kayak underground gitu, yang masih underrated banget. Soalnya karena exposure-nya mungkin ya dari kurang gitu. Jadi kalau seandainya mereka orang-orang Indonesia juga tahu pasti mungkin kaget kayak oh ini kualitas produksi ini bisa begini. Iya, gitu. bener. Gue yakin sumpah, gue yakin banget. Ya karena pasar di Indonesia masih pop. masih pop. Iya, masih belum- pop masih galau belum- perselingkuhan. Iya. Enggak. Iya benar. Perselingkuhan juga. Ya kan galau gara-gara selingkuh, gara-gara Ah. apalah, gara-gara keseleo. Tapi sebenarnya di luar juga sama aja. Sama. Di US juga sama aja. Kemasannya lebih kali. banget. Iya, deng. Maksud orang maksud gua tuh kayak topiknya mah sama kok di mana-mana musik. Tapi Beda- kemasannya beda, mungkin. beda cara mengemas musik. Ya mungkin lambat laun lah. Secara lirik sih harus dikemas lebih apa ya? Sekarang siapa beda yang- lagi lah mungkin. Yang udah mulai berbeda musisi. Bisa ini aja kayak Sal kayak gitu. Ya banyak Ya, lah. banyak banyak. Tulus juga penuh Tulus, kan. ya udah Walaupun mulai. dia mainstream tapi Gue optimis sih.
bagus ya. Makanya bagus. Optimis buat musik Indonesia gue. Optimis. Sama. Lo optimis nggak? Hidup. Nah, Sabar. Enggak, belum. Lu mau nyebut apa? Gue tahan nih. Hidup musik Indonesia. HMI. Kan gua doang ujung-ujungnya yang nyebut, Cok. Nggak apa-apa. Itu gua ngikutin. ntar masukin SpongeBob muka yang SpongeBob. yang Spong atau Minion. Oke, kayaknya itu aja ya buat mungkin Nerding Galdiv kita. Galdivan. Iya, kalian dengerin deh. Ya, album terbarunya atau Galdiv. album lama juga enak-enak banget. Sorbet. Iya. Sorbet anjay. Ya, pokoknya cuman semuanya juga denger bagus, semua bagus. lagu Semuanya bagus, bagus semua. Gua semasa Worth it. skripsi tuh gara-gara Richard jadi dengerin itu. Galdiv, anjir Galdiv lagi Galdiv. Nah, oke, kita langsung masuk ke segmen terakhir aja nggak apa-apa. Diari musik Diari Indonesia. Jadi music Diari diary. musik kita. Ya. Music diary means ya musik yang lu lagi dengerin apa namanya akhir-akhir ini apa gitu. Direkomendasikan lah. Kita rekomendasiin Betul. terus reasoningnya kenapa gitu Kenapa? rekomendasinya. Atau lu dengerin lagu ini tuh pas kapan? Ya. Enaknya pas ngapain? Ya, misal lagi jomok lu dengerin ini. Kayak gua contohin yang pertama nih. Contoh, kasih contoh. Gua rekomendasiin itu judulnya yang kemarin gua pernah bilang ke lu juga sih. Itu Everything Happens to Me. Jadi ini tuh sebenarnya lagunya Chet Baker. Oke. Cuman di remake sama Crush. Crush tuh penyanyi pop R&B Korea. Dia nge-remake lagu Chet Baker yang Everything Happens to Me. Gua suka banget karena arrangementnya full nggak orkes sih, cuman kayak jazz orkestra lah gitu. Ada strings, ada brassnya juga, cuman tipis-tipis gitu yang nggak terlalu dominan. Yeah. Dan kayak yang gue setelin kan kemarin dia tuh growth gitu compositionnya. Yang ngomong Chet Baker kan. Iya. Ya, dapat gak Chet? Dari gitar awalnya cuma gitar doang, masuk ada key-nya, kontrabass, terus strings masuk, terus bass. Nah, jadi Kalau pro brass kontra Sabar. jangan boleh. Sedih enggak duduk. Terima kasih, produser. Marah. Iya, mesti tinggi ya. Ya itu Chet Baker tadi kan. Nah, gue suka banget karena smooth banget gitu mixingnya. Gue suka banget kayak yang gue bilang gitu, vokalnya kerasa di depan banget kayak lagi dibisikin gitu. Jadi gue sering dengarnya tuh sebelum tidur gitu, kayak enak aja. Biar lu dibisikin. Kayak gue tadi pagi tidur waktu lu udah tidur duluan itu. Gue tidur dengerin lagu itu terus jadi kayak enak aja. jadi pingsan. Terus ya karena jazz ya. Jadi harmoninya juga gue suka gitu. Ya. Banyak extended chords gitu. Gitu. Siapa sekarang? Mau lu dulu atau Chandra dulu? Boleh. Chandra dulu. Oke. Kalau gua lagi dengerin Sal. Jadi lagi kita kebanyakan ngomongin Sal. I'd like to watch you sleeping. Sebenarnya ini lagu lama ya. Betul. Lagu lama tapi gue baru menemukan enaknya sekarang karena dari kemasannya yang menurut gue suka banget karena bagannya aja gitu, pembagian bagannya dia tuh bagus banget kemasannya, jadi kayak memainkan suasana hati kali ya bisa dibicarakan kayak gitu, memainkan suasana pendengar tuh jadi kebawa banget ke dalam lagu itu, apalagi terus dia nge-remake lagunya Reza Atmavia yang apa ya, yang pokoknya melodinya satu yang tak bisa lepas percaya. Itu di akhirnya kan, tapi kalau versinya Reza Atmavia kan lebih ke ngebeat ya. Yeah. Sama si Sal tuh dikemas pokoknya semenyakitkan mungkin aja. Slow tempo gitu-gitu. Jadi gue dengernya kayak epic moment aja gitu di kepala gue. Dan vokalnya Sal tuh ternyata nyampe juga anjir ke tonal itu, dan tinggi juga ternyata dia. Yeah. Bagus sih, unik, dan ya gue suka banget lagu itu sekarang. Alright. Dengerin aja gitu. Kalau gua ya guys, gue jujur bingung karena lately gue lagi campur aduk, campur sari denger lagunya. Lu lagi denger klasik akhir-akhir ini. Gua lihat. Anjay. Sebenarnya campur sebenarnya sih, nggak kasih juga sih. Kalau maksudnya kayak kan gue lagi kadang kalau bisa lagi WO kan, gue lagi butuh playlist refreshing. Yep. Kadang-kadang bosan kalau bisa upbeat terus kan. Ya, makanya kadang-kadang klasik bisa jadi option gue gitu. Soalnya tenang aja gitu kan otak gue pas lagi cardio atau apa. Cobain ya. Terus kalau klasik ya gue lagi pokoknya gue muter-muter di daerah Chopin sama Brahms. kalau Brahms tuh baru-baru sebenarnya. Sebenarnya masih di Tchaikovsky. Oh, Tchaikovsky. Nah, itu udah paling amateur mix gue deh di playlist klasik itu. Kalau untuk musik pop yang gue lagi dengerin sekarang tuh mungkin gue orang nggak salah Indo deh, kalau nggak salah sih Indo sih itu.
King Indo. Kalau salah Indo. Oh wait, gue cek dulu deh Spotify gue. Keren. Kesian dia megangin. Iya. Ya, biar dia capek. Iya, duduk. Iya enak. Terus dalam hati lu juga duduk. Duduk gua nggak nyender. Iya, duduk gua kayak nyender. Oh enggak deh, gue tetap sih masih Lizzie McAlpin sih. Oke. Kenapa gue suka Lizzie McAlpin? Dia tuh anjir gak tau ya, anak Berkeley tuh keren-keren deh. Ya lah. Ini iya. kampus paling gokil. Dia tuh gue bisa untuk albumnya yang older ya, tapi bukan yang 5 Second Flat, bukan Oke. yang itu. Ya. Jadi tapi itu aja enak banget, tapi kan maksudnya gue butuh something new kan. Gue dengerin sepanjang jalan juga ke Bandung juga. Kemarin gue full album yang older. Lizzie McAlpin tuh older. Itu semua lagu gokil semua, maksudnya kayak mixture dari pop, R&B, country, elemen-elemen country juga. Terus suara Lizzie yang agak soothing banget ya di telinga ya, harmonis dia juga asik banget, yang sama Jacob juga asik banget kan. Jadi kayak aduh lupa gue yang sama Jack itu judulnya Erase Me. Erase Me. Heeh. Dari udah lama dari dulu masih lo setel berarti sampai sekarang. Masih sampai sekarang emang enak. Yang di performance dia yang di NPR nonton nggak? Nonton. Oh iya gue juga iya. Nah gue juga di NPR. Kalau misalnya NPR beda lagi, gue kadang lihat Fred Again. Oke. Wait, siapa? Moonchild di gokil NPR. itu di NPR juga. Gue dengerin. Terus si Lizzie Tomis. Enggak. Tomis. Oh enggak, gue nggak nonton. Tapi emang Tomis gokil juga sih. Tapi emang gue tahu juga. Ini Tyler the Creator. Dengerin nggak? Dengerin. Maksudnya kayak Tyler the Creator tuh emang keren, gokil gitu. Maksudnya kayak itu maksudnya kayak lu pernah gak sih denger beat gitu, kayak beat buat rap tapi kayak in a majestic way gitu. Yeah. In a kayak ini orang nih kayak apa ya? Kayak bukan bahasanya tuh bukan pro juga, jadi kayak ini orang kayak abis les sekolah gitu, sekolah musik aja, kayak ini orang kayak inspirasinya kayak luas banget itu si Tyler. Gue pertama kali denger Tyler tuh kayak gitu. Dan gue tahu juga dia juga pernah ngomong kayak soal sampling dan segala. Soalnya kan dia kan basically produser juga. Ya. Itu keren juga. Kayak Itu sih. kodok anjir gue ngeliat. Apa? Kayak apa? Kayak kodok. Oh, kodok. Iya kan yang Nah, apa? tapi keren sih, cuman Emang. unik aja gitu. Nyekil. Presence-nya tuh Ya itu yang gua dengerin sih itu untuk for now. Kalau misalnya lagu Indo, mungkin lagu-lagu Indo lama ya. Sometime. Lagu-lagu Indo lama gua masih dengerin juga. Maksudnya tapi Siapa bukan lama-lama, enggak selama itu, maksudnya kayak ST12. ST12. Noah please. Apa? kayak 420 misalnya. 420. Gua iseng-iseng coba dengerin Asik. lagi balik 420. 420. Yang mana 420? Mau Mangu, Mama Mangu. Gua baru tahu lagu Mangu tahun ini. Saya enggak lo. Itu Ya. lagu Gua juga 2020 baru ya? tahu. Lagu tahun 2020. 23, 2000. Sanggu. Mama Mangu. 420 mah udah paling enak itu. Udah rilis mana aja? Bulldoze. Nah, itu berdansa sore hariku. Gila. Gak bisa. Oh ya, sebenarnya sama sih. Jinan juga bagus, Jinan Jinan, Laitita. Jinan ya. Laitita tau nggak? Ya, Tahu. tahu. Ramani Astrini. Ramani Astrini, ya. Itu Geng-gengan itu ya. Tapi Itu pertanyaannya akhir-akhir ini lagi dengerin apa itu? Oh, Tadi iya, kan iya, itu. klasikal. Iya, banyak kan. Gue bilang kan campur-campur akhir-akhir Kita ini. pelan-pelan. Ya udah berarti direkomendasikan apa? Oh, oke, kalau bisa paling rekomen ya. Mm-mm. Kalau rekomen gue 3, 2. Kok susah ya? Sebenarnya kok susah banget nih lagu. Oke, klasik. Iya nggak, saya iya itu bagus ya. Oke, dari klasik apa yang direkomendasikan? Tadi kan Chopin, Tchaikovsky. Ya, itu. Tapi itu kan udah, maksudnya udah. Ya udah, kan, oke. Tapi Next pop. iya popnya maksudnya. Next Kayak- pop. Kenapa gue? Lizzie Oh iya, McAlpin. iya apa itu? Lagunya yang mana? Direkomendasikan. Erase Me. Apa enggak? yang full album tadi. Album juga boleh sih. Udah nggak full album juga sih. Yang paling favorit gue itu Elevator sama Calm Down Soon. Cakep juga. Calm Down Soon deh. Ya, oh ya, lihatnya gini nih, Pak. Cakep bro. Cakep. Oke, tadi apa? Tadi oke gue pilihnya Calm Down Soon aja. Oke. Calm Down Soon aja. Calm Down Soon tuh enak banget sumpah. Apa tuh yang bikin enaknya? Itu elemen country-nya. Anjir gue kayak dengerin Taylor Swift lama tau gak sih? Ah, Tapi oke, Taylor Swift lama tuh beda, maksudnya Yang kayak mana yang era era-era country dia rap.
tahu kan? Oke. Tahu lah pasti ya semua orang ya Red. Tapi Zaman kan SD tapi kan gitu. iya tapi kan Bocil. Taylor Swift itu kan terlalu energetik ya. Ini Ya, kayak mellow banget tau baunya. Kayak Rascal Flatts tau enggak? Tahu. Rascal Flatts itu ya country ya itu cukup terkenal di country scene gitu. Kayak itu enak gitu. Kayak dengerin tuh enggak gimana gitu. Ya itu sih itu aja lah simpelnya gitu. Oke. Pop Indo. Pop. Aduh. Tadi apa Tadi, pilihan lu? iya, Itu kan tadi pop lu. Tadi Oh, iya, Lazy. oh, iya. Apa Calm Down Soon? Calm down soon. bener-bener. Calm down soon. Calm Down Soon. Berarti Ya, sus. Ya, mulai. berarti udah Udah malam. rekomendasi lu itu. Udah ya. Ya itu. Oke. Lu ada lagi nggak? Enggak ada lagi. Gua- Gua sih Calm down. Lu. Gua udah sih, gua ngerasa Kasihan gua lagi pengen rekomendasi Duduk, satu aja hari ini. Sini gua pegangin. Gua ada kan tadi kita Mending selfie banyak aja. ngobrolin Osvaldo kan ya. Oke. Osvaldo jadi Asal dulu ada Nugroho. lagu yang pertama kali gue dengerin dari Osvaldo itu Osvaldo featuring sama Sheila Dara, Oke. judulnya You're the Kind. Oke. Oke. Itu gue suka karena si soundnya itu Sama Sheila Dara. Oh, pernah ya? Sheila Dara kan musisi. Yes. Sebenarnya si Osvaldo Rio sebelum di Galdiv yang setahu gue dia juga punya karya-karya solo sendiri. Ada banyak Ya, ini gue suka si soundnya sih semuanya gitu dari semua elemennya ya. semua elemennya. Goks. Paling suka dari intro juga udah Anjay. catchy apa? Catchy. 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 Anjay. Alright. Sempat nyari juga gitu yang sound kayak gitu buat jadiin referensi gitu. Ya sampai sekarang belum nemu sih itu. Harus bikin sih itu. Nggak nih, dia nyari cepet nih. Nyari Ya, apa? mas ini mah Nyari Mas biasa ini? referensi. enggak, ini mah luar biasa. Oh, luar biasa. Luar binasa. Luar binasa. Terus Ada lagi? lanjut ada dua lagi yang ini dari Korea. Lu masuk aja dari sini gue yang Kasihan banget so gua videoin dah. Udah kagum di sini. Udah biarin gua videoin. Yuk, ngomong. Nah, ini dari Irene. Kok gelap ya? Yang pertama dari Irene Like a Flower. Oh, gua tahu. Udah pernah kan di Bamba itu cantik banget. ya. Melodi si chorusnya sih sebenarnya si refnya. Terus sama kalau denger ini tuh sebenarnya lebih enak sama videonya karena koreonya juga enak gitu kan, menggambarkan bunga gitu. Jadi enak lah. Terus Deep J. Ini Let's J. See Stars. Ya, Lagu balad. dengerin kocak. Oh iya, sorry. Balad akustik. sorry. Balad akustik dari Deep J. Cak C. Deep J. Juicy Ya J. ini lagunya juga dinyanyiin sama Pak Bogum. Oh. Juga viral juga gitu. Oke. Melodinya juga gampang untuk diikutin. Yes. Oke. Gitu. Ada lagi? Udah nggak? Berarti Anjir, ada itu slow apa aja mo, tadi? anjir. Gua videoin itu slow mo. Osvaldo Sheila Dara apa judulnya? You're the Kind. Iron Flower, Iron Man. Flower, Like a Flower, terus Let's See the Stars. Let's See the Stars dari Let's See the Jack J. J. Oke. Oke, 3 itu. Gak ada lagi? Ada. Dah. Lu? Cat, Udah. ada lagi nggak, Cat? Kalau Indo mungkin satu ya. Oke. Kalau Indo gue lagi dengerin Cari Tahu Tami juga. Cari tahu Tami. Tahu nggak? Pernah denger. Ya itu yang featuring Sebenarnya Cari Tahu Tami tuh gue udah tahu tuh dari zamannya Midnight Quickie kalau misalnya kalian tahu. Gak tahu gue Midnight lagi. Quickie. Serius? Oke. Sabar. Oke, lanjut. Sus aja nama. Ya namanya grup DJ Iya, itu iya. duo itu. Cari tahu Tami. Oke. Cari Tahu Tami itu nggak tahu lagi Lagi dan ya? salah satu karyanya sorry ya. Salah satu karyanya. Gue lagi dengerin nih. Wait. Ini kita nggak bisa history Spotify kan ada nggak ya? Bisa sih harusnya. Ini di PC bisa, ya kan? Itu cari tahu tahu. Tapi emang cerita Oh, ya emang gue dengernya yang Velvet Thorns sih. Velvet Yang sama Thorns. Midnight Quickie juga gak tau kenapa sama itu sama WG sih kebetulan. Gak tau di gym gue tiba-tiba muncul aja, gue ulang lagi. Ya. Oke. Udah itu aja. Itu aja ya. Gak ada lagi semuanya? Udah sih. Oke, gue juga gak ada. Udah. Ada lagi nggak? Udah gue cuma ngomong dong tadi. Oke, mungkin Gue Oke, lagi mikirin. Instagram dan Kita Instagram Richard dulu dong. sampai di penghujung. Sampai di penghujung podcast. Sebelum kita akhiri. Betul, sebelum kita akhiri kita tanya dulu Instagram Mas-mas ini. Lu Tolong Mas, Instagram gue tuh Ezra EZRA nya 2 Muse. News. Fiverr. Anjay. Siapa tahu. Ya, siapa tahu SoundCloud tadi udah. Oh ya SoundCloud. Siapa tahu Apa ada sih? Ezra juga. ada yang mau diproduksi Udah banyak deh mah klien. Spotify. Ezra juga. Semua Ezra pokoknya. Cari aja, tapi mukanya yang TikTok mas-mas lu ini. aktif nggak TikTok nggak? Jarang. Ini TikToknya Tapi- Pinat. Iya Pinat. Pinap. Oh apa?
Peanut. Peanut yang ada ban. Gue ngelewat mulu aja lagi makan lagi apa. Oke, udah. Mungkin itu aja episode 31 ini. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya udah. Oke, 3 2 1 Hidup Jokowi.